Sebentar ya, saya masih agak terima-terima yang belum saya terima. Saya menunggu teman-teman yang lain untuk pada masuk. Halo sore. Halo hadir. Ya sore Bapak Ibu. Hadir. Halo Pak. Halo Bu. Halo, selamat sore. Sore semuanya. Ya, sudah saya terima semua ya. Semua tim-timnya harusnya sudah saya terima. Kalau ada yang belum saya terima, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena pada app-nya mepet-mepet dan kebanyakan tidak inbox. Kalau yang tidak inbox biasanya tidak saya terima. Kalau yang inbox pasti saya terima. Oke. Nah, sore, halo sore. Sambil nunggu yang lainnya pada masuk ya Bapak Ibu. Sore Bapak Ibu. Sore. Sudah disiapkan ya pertanyaannya. Hari ini kita mau bahas mengenai brosur terbaru HWI. Ini model kertasnya folio lebih besar. Ini belakangnya. Tetap tipe 3. Oke. Kita akan bahas mengenai cara pakai brosur ini untuk offline dan bagaimana cara jawab bisnis HWI di online. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang belum siapin pertanyaan bisa siapin pertanyaan nanti. Hari ini kita tidak bahas mengenai produk, kita tidak bahas mengenai kendala dalam menjual ya Bapak Ibu ya. Nanti ada sesi selanjutnya atau Bapak Ibu bisa dengarkan video-video saya sebelumnya. Hari ini kita mau bahas spesial mengenai bagaimana cara prospek offline atau online. Kalau offline kebetulan dengan brosur, kalau online biasanya mungkin kebanyakan Bapak Ibu semua ditanya HWI apa, HWI itu apa, cara jawabnya gimana Bu, cara jawabnya gimana Pak. Nah kebanyakan orang cara jawabnya tidak tepat. Nah makanya nanti saya akan coba bantu Bapak Ibu semua. Kita hari ini sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar untuk kita bisa sama-sama membesarkan bisnis kita ya. Mungkin buat teman-teman muslim yang di Jakarta atau sekitarnya, sebentar lagi waktunya sholat, nanti bisa sholat dulu nggak ada masalah, nanti bisa lanjutkan lagi pas ketika teman-teman sudah selesai sholat ya. Bisa diinfokan ke tim-timnya bahwa kita sudah mulai live meetingnya, jadi biar tim-timnya juga bisa ikut. Saya juga sambil infokan di status di FB-nya ya Bapak Ibu ya. Halo hadir ya.
deh Bapak Ibu. Saya sudah infokan juga di status buat tim-timnya, segera diinfokan. Buat teman-teman yang habis acara STO juga segera bisa bergabung. Ya, saya akan buka dulu brosurnya. Nah, jadi kalau biasa satu pack ini isinya 100. Bapak Ibu semua kalau beli jangan diketeng-keteng lagi atau jangan dibagi-bagi sama tim-timnya. Kenapa? Karena ini sudah sangat sedikit menurut saya, biar Bapak Ibu semua terbiasa untuk prospek orang lebih banyak. Kalau Bapak Ibu beli dan Bapak Ibu bagi lagi ke tim-timnya, berarti nanti lebih sedikit lagi Bapak Ibu, ya. Nah, seperti biasa kalau saya, alat perang saya ada 3. Nah, alat perang saya ada 3. Ada brosur, ada kertas presentasi, ada kertas promo MS. Nah, kalau saya biasa prospek offline dengan cara seperti ini. Ada brosur, ada kertas presentasi, ada kertas promo MS. Nah, saya coba bantu Bapak Ibu semua ketika Bapak Ibu semua menjelaskan bisnis ini secara offline ya. Gimana cara jelasin bisnisnya secara offline? Saya akan bantu Bapak Ibu. Sekali lagi adalah ini cara saya, tapi tidak, Bapak Ibu boleh sesuaikan dengan cara Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu boleh sesuaikan dengan tempat Bapak Ibu semua masing-masing, ya. Nah, ini brosur terbarunya. Perbedaannya adalah kali ini saya tulis ada kolom harga, tapi saya tidak tulis harganya supaya Bapak Ibu semua nanti bisa masukkan harganya secara pribadi. Mengingat kita mengembangkan HAWI sudah di beberapa negara. Mungkin ada yang pakai dolar, mungkin ada yang pakai ringgit, mungkin ada yang pakai baht, mungkin ada yang pakai mata uang yang lain. Jadi Bapak Ibu semua tinggal tulis saja harganya. Di sini semua izinnya juga sudah saya lengkapi. Cara konsumsinya juga sudah saya lengkapi. Bapak Ibu semua tinggal pakai saja, tinggal jelaskan saja. Ya, satu-satunya yang belum ada izinnya di sini adalah Numaka, karena Numaka memang per hari ini per tanggal 29 Oktober 2017 sebenarnya sudah bayar, tapi nomor BPOM-nya belum keluar. Jadi nanti ketika sudah keluar, Bapak Ibu tinggal masukkan sendiri nomor BPOM-nya. Karena kalau nanti nunggu nomor BPOM-nya bisa lebih lama lagi ya. Ya, yang di belakang juga sudah ada produk terbaru. Nah, dari Tremeracle, Finmori, Soyes, Kasibon. Nah, ini juga semua sudah ada izinnya ya. Semua juga sudah saya lengkapi dengan cara konsumsinya. Lalu di sini juga ada Newsmail, ada Gcafe. Nah, nanti ketika ada produk baru, Bapak Ibu semua tinggal masukkan saja di coming soon produk. Jadi di sini. Nah, jadi Bapak Ibu semua tinggal masukkan saja nama produknya apa, manfaatnya apa, harganya berapa. Jadi Bapak Ibu lebih memudahkan untuk pakai brosur ini lebih long term, lebih lama. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot ganti brosur atau nanti beli lagi yang baru. Takutnya kalau Bapak Ibu mungkin masih banyak sisa yang ini, Bapak Ibu bisa pakai kembali brosurnya. Nah, di sini juga saya jelaskan kenapa harus online shop HWI. Nanti cara penggunaannya saya bisa jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Nah, yang pasti Bapak Ibu semua bisa lihat dulu. Di sini ada modal kecil, resiko kecil, izin produk dan perusahaan legal dan lengkap, sistem dropship tanpa packing dan stok, di mentoring sampai sukses, produk kesehatan kecantikan terlaris dengan banyak testimoni, bonus dan penghargaan yang mudah didapat. Nah ini cover depannya. Seperti biasa, kalau kita lipatnya lipat 3 ya Bapak Ibu ya. Lipat 3-nya adalah bagian yang paling kanan ini, kita lipat ke sisi sebelah kiri seperti ini. Oke, ikuti saja garisnya, ada garisnya, sudah lipat seperti ini. Lalu yang ini juga lipat seperti ini. Nah, jadi ini adalah bagian covernya. Kalau ini sudah bagian covernya, yang ini bagian dalamnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Saya bantu lipat. Ini seperti ini seperti ini. Nah, jadi kurang lebih nanti seperti ini. Bapak Ibu semua tinggal stempel atau tulis tangan saja nama Bapak Ibu di tempat ini. Nama, nomor handphone atau data diri yang lain, Bapak Ibu tinggal tulis saja ya. Nah, saya akan bantu Bapak Ibu semua gimana caranya menjelaskan kepada prospekan-prospekan Bapak Ibu hanya dengan menggunakan brosur secara singkat. Ya, sebenarnya saya waktu dulu saya pernah pakai rekaman, saya sudah pernah pakai jelaskan bagaimana cara pakai brosur closing pasti 10 menit ya. Nah, tapi itu dalam bentuk rekaman suara. Hari ini semua Bapak Ibu bisa lihat saya mungkin secara langsung tanpa rekaman suara karena ini bentuknya video. Bapak Ibu bisa copy persis seperti saya atau bisa menyesuaikan dengan gaya bahasa Bapak Ibu, tidak ada masalah.
Dan sekali lagi ini adalah cara Pak Mardian. Cara yang lain mungkin ada berbeda, bagi saya tidak ada masalah karena semua orang punya cara masing-masing. Bapak Ibu tinggal ikuti saja, tinggal mau pilih saja mau cara yang mana, bebas Bapak Ibu ya. Ini saya lipat dulu brosurnya, biasanya lebih nyaman pakainya ya. Jadi brosurnya saya lipat seperti ini, yang tadi ini begini, saya lipat ini ke sini dan ini ke sini ya. Ya, sudah jadi. Jadi ini jadi cover depannya, ini belakangnya. Oke, kalau dibuka seperti ini ya. Jangan salah kasih orang brosurnya, jangan lipat dua seperti ini. Saya kadang suka lihat member-member saya lipatnya lipat dua. Saya bingung cara bacanya gimana, mungkin ilmunya tingkat tinggi ya, sehingga dia bisa baca tulisan setengah. Nah, makanya saya bilang lipatnya harus lipat 3 seperti ini. Ya, kalau kasih orang brosur harus seperti ini. Ini mengarah kepada orangnya. Jadi begini mengarah kepada orangnya. Jangan terbalik ya Bapak Ibu ya, jangan begini. Kalau begini, ini mengarahnya ke kita tulisannya, tapi mengarah ke orangnya. Lalu kalau berikan brosur jangan begini, tapi dengan 2 tangan plus menunduk. Ini jauh lebih sopan, oke? Jadi ketika kita mau memberikan brosur, kita berikan arahnya kepada orangnya dengan 2 tangan plus kita menunduk. Silakan Pak, silakan Bu. Ya, jadi kita lebih sopan, oke? Nah, sebelum kita memulai penjelasan tentang brosur ini, kita sederhananya gini. Bapak Ibu, setiap kali sebelum melakukan sesuatu, sebenarnya saya sudah pernah jelaskan, ada di rekaman sebelumnya, be a good presenter. Nanti Bapak Ibu bisa searching, ataupun saya bisa share kembali nanti videonya. Bapak Ibu juga bisa belajar lagi dari sana mengenai cara berpakaian, cara duduk, dan segala macam. Saya sudah jelaskan di sana. Nah, saya tidak bahas itu lagi, saya langsung ke pembahasan mengenai cara pakainya ini ya. Nah, ini posisinya adalah kameranya seolah-olah Bapak Ibu berada di sisi saya ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu harus terbiasa untuk bisa berbicara seolah-olah berhadapan-hadapan atau face to face. Jadi Bapak Ibu semua harus terbiasa bisa nulis terbalik. Jangan menjadikan alasan tulis terbalik tidak bisa. Saya selalu bilang kepada tim-tim saya, belajar tulis terbalik hanya 5 menit pasti bisa. Kalau yang nggak bisa namanya cuma 1, malas. Oke, kalau Bapak Ibu mau belajar tulis terbalik 5 menit pasti bisa. Kalau nggak bisa nanti bisa tonton video saya yang lain atau belajar sama tim leader terdekatnya. Tulis terbalik itu hanya 5 menit pasti bisa. Kenapa harus tulis terbalik Pak? Pertama, Anda lebih terkesan profesional. Jadi orang ketika pertama kali ketemu kita, mereka melihat kita bisa tulis terbalik, itu pasti kesannya bahwa kita profesional sekali. Yang kedua, bahwa kita mengingat ketika kita presentasi banyak hal-hal yang dimana kita ketemu dengan lawan jenis. Kalau kita duduk berdekatan itu tidak enak. Kalau kita tulis searah hanya dengan kita, berarti kita tidak profesional menurut saya. Oke, jadi kita harus belajar bagaimana tulis terbalik. Jadi Bapak Ibu semua bisa belajar pribadi ya. Nah, kalau saya biasa memulai dengan cara seperti ini. Ini saya gini ya kameranya ya. Coba saya tes ya. Kalau gini kelihatannya kemana? Bentar ya. Saya ganti dulu. Oke ya. Nah, jadi caranya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini saya seolah-olah berhadapan dengan Bapak Ibu semua, yang dimana Bapak Ibu semua adalah prospekan saya. Nah, ini brosur saya. Jadi saya jelaskan seperti ini. Alat perang saya selalu 3 hal yang tadi saya jelaskan: kertas promo MS, kertas marketing plan, brosur, dan kertas marketing plan dan kertas promo MS, serta pulpen HWI. Pulpen saya tidak pulpen mahal, kenapa? Karena biasanya bisa duplikasi. Kenapa saya tidak pakai laptop? Karena tidak semua orang punya laptop. Jadi saya selalu berpikir bagaimana caranya bisa duplikasi. Kalau hanya Pak Mardian yang bisa, itu namanya Pak Mardian Superman. Bagi saya Superman is dead. Kita harus bermain super team Bapak Ibu. Nah, ini brosur terbarunya. Cara kita seperti ini Bapak Ibu.
Saya mau coba lihat view dari sananya ya. Bentar ya. Saya nggak tahu apakah view-nya pas atau tidak Bapak Ibu nih. Saya mau lihat dulu view-nya dari handphone saya yang lain. Bentar ya. Tunggu bentar. Biar enak, biar maksimal Bapak Ibu. Tunggu sebentar ya. Ini maklumi ya Bapak Ibu ya. Belum pakai kamera profesional. Masih pakai handphone. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Saya udah cobain. Nah, udah terlihat sih. Nah, jadi di sini kameranya mungkin harus lebih turun ya. Saya coba turunkan ya, sebentar. Bentar ya, biar enak nih Bapak Ibu belajarnya. Saya berusaha untuk bisa menyesuaikan dulu. Kalau seperti ini oke, bisa lah ya Bapak Ibu ya, kurang lebih ya. Jadi kita biasakan kalau ketika kita mau presentasi, ini seolah-olah saya berhadapan langsung dengan Bapak Ibu semua ya. Jadi saya berhadapan dengan langsung dengan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua yang dimana posisinya berhadapan dengan saya hanya pegang pulpen saya, hanya dengan brosur saya. Saya lakukan ini supaya Bapak Ibu semua bisa duplikasi hal yang sama kepada tim-timnya. Oke, saya tidak pernah suka presentasi dengan laptop, saya tidak suka presentasi dengan tablet, saya tidak pernah suka presentasi menunjukkan hasil, menunjukkan prestasi, karena menurut saya itu hanya pengakuan diri. Karena kalau yang namanya pengakuan diri, tidak semua orang bisa melakukannya. Contoh ketika saya presentasi, saya harus cerita tentang mobil saya, rumah saya, jam tangan saya, penghasilan saya. Itu berarti hanya Pak Mardian yang bisa melakukan. Tapi saya tidak pernah melakukan hal itu supaya semua tim-tim saya bisa melakukan hal yang sama, ya. Jadi kalau saya biasa presentasi, kita punya produk kebanyakan itu bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan Bapak Ibu. Nah, produk kita yang pertama adalah kita produk CMP. Nah, di bagian garis yang pertama ini adalah kita produk yang berhubungan dengan berat badan. Ada yang untuk mengurangi berat badan dan ada yang untuk membantu menambah berat badan. Yang pertama adalah CMP. CMP ini adalah bahan dasarnya klorofil dari daun mulberry. Dia diasal dari daun mulberry. Dia bagus sekali untuk penyakit yang dimana asam urat, kolesterol, jantung, diabetes, darah tinggi, darah rendah. Orang yang suka merokok itu harus dibersihkan sekali tubuhnya dari racun-racun rokok. Lalu untuk ibu yang menyusui ini bisa membantu memperbanyak ASI. Lalu untuk orang-orang yang ada luka luar bisa dibantu dengan ditaburkan dengan CMP.
Ini bagus sekali karena dia mengandung klorofil dari daun mulberry. Nah, dia bisa mendetoks tubuh manusia lewat 3 hal, yaitu pertama kencing, BAB, dan keringat. Nah, lalu kita di sini harganya adalah, Bapak Ibu tinggal sebutkan saja harganya berapa ya, karena masing-masing kota pasti berbeda harganya tergantung areanya. Nah, lalu di sini kita ada produk WMP, Bapak Ibu. Ini bahan dasar adalah kopi hijau. Kopi hijau di mana-mana di Dr. Oz Indonesia, Dr. Oz luar negeri pun sudah dipopulerkan bahwa mereka bisa membakar lemak menjadi metabolisme tubuh. Lalu kita ditambah ada acai berry, ada goji berry-nya, plus kita ada L-carnitine untuk membentuk massa otot. Nah, yang dimana WMP ini kalau disertai olahraga bisa membantu bentuk massa otot, disertai bisa menyiapkan tubuh, bisa membentuk tubuh. Lalu kita ada detosim. Detosim ini fungsinya untuk membersihkan usus kita. Nah, yang dimana biasanya kalau pipa disaluri air aja bisa lumutan, itu bisa menjadi kotor. Nah, kalau tubuh usus manusia juga bisa seperti itu, karena kan kita terus masuk makanan dan lain-lainnya. Nah, kita bisa membersihkan usus kita dengan cara kita minum detosim, karena ini bahan dasarnya ada probiotik, ada enzim yang baik untuk tubuh kita. Nah, nanti diminum 1 jam sebelum tidur, dia bagus sekali. Besok paginya mohon maaf bisa BAB lebih lancar, disertai dengan banyak minum air putih. 3 produk ini bisa membantu untuk menurunkan berat badan dengan cara yang berbeda. Nah, lalu kita ada produk Mr. Pro. Mr. Pro ini bahan dasarnya adalah madu, royal jelly, dan propolis. Dia bisa untuk meningkatkan nafsu makan. Ya, meningkatkan nafsu makan karena bahan dasarnya madu, royal jelly, dan propolis. Nah, ini bisa meningkatkan nafsu makan. Bapak Ibu semua juga harus banyak makannya. Kalau nggak banyak makannya, otomatis berat badan nggak mungkin bisa bertambah. Lalu kita ada ini, yang kedua ini kita bergerak di bidang kecantikan. Oke, kita ada Frutablend. Frutablend ini dibuat dari 20 jenis sayur dan buah-buahan. Ini bagus sekali karena antioksidan tinggi, bagus untuk jantung dan kolesterol, dan dia bisa membantu untuk mencerahkan kulit, menghilangkan jerawat, menghilangkan bintik di bawah mata, lalu bisa membuat kesuburan rambut. Itu lebih bagus untuk tidak rontok. Nah, ini Frutablend testimoni juga sudah banyak sekali. Lalu kita ada Glucella. Ini glutathione, kolagen, dan stem sel apel, plus dia ada asam hyaluronatnya. Dia bagus sekali untuk meregenerasi sel-sel dalam kulit kita. Jadi dia untuk meningkatkan vitalitas kulit kita, dia bisa membantu meregenerasi kulit kita. Jadi kulit kita bisa semakin kenyal, semakin baik. Nah, lalu kita ada di sini ada Prime Skin. Prime Skin kita ada 2 macam. Yang ini ada lotion, ada scrub. Kalau lotion bisa dipakai di pagi dan malam hari. Kalau mau pakai siang hari juga boleh pastinya. Cuma mungkin di siang hari agak sedikit lengket karena kan dia pasti melembabkan. Lalu kita ada scrub. Scrub ini dipakai sebelum mandi, ya. Lalu kita ada Pitocel Serum. Pitocel Serum ini untuk melembabkan kulit. Nah, pesan saya ketika pakai Pitocel Serum, Bapak Ibu, ini pakainya hanya di pagi sama di malam hari, jangan di siang hari. Karena ketika siang hari, kalau khususnya ibu-ibu, mungkin sudah pagi-pagi sudah make up, lalu kena asap kendaraan, lalu kena debu dan segala macam. Kalau pakai Pitocel Serum bukannya baik, karena nanti yang terserap ke dalam kulitnya adalah debu-debunya, bekas make upnya, lalu kotoran-kotoran yang ada di sekitarnya. Nah, ini semua juga kita sudah ada izin BPOM-nya, ya. Lalu kita ada Nesi di sini. Ini minuman herbal khusus wanita. Ini bahan dasarnya ada madu, manjakani, kunci pepet, kayu rapat, rumput Fatimah, daun sirih. Ini bagus sekali karena ini bisa membantu mengencangkan organ intim wanita dan menyelesaikan masalah-masalah pada wanita. Wanita punya satu pembunuh yang paling dahsyat di dunia adalah kanker serviks, dan kanker serviks dimulai dari gejalanya adalah keputihan. Untuk itu kita harus mencegah dengan Nesvi. Nah, Nesvi ini bagus sekali Bapak Ibu. Cukup diminum 2 sendok makan sebelum dan sesudah bangun tidur. Dan perlu diingat bahwa Bapak Ibu di sini Nesvi hari ini izinnya belum BPOM ya. Ini izinnya adalah LPPOM MUI. Bapak Ibu jangan salah ketika promo, karena izin kita memang belum BPOM. Kita ada ini adalah LPPOM MUI. Tapi kita hari ini ada izin Dinkes PRT, itu pun resmi. Dan ini kalau belum BPOM aja sudah laris, apalagi nanti BPOM. Dan HWI sudah mengurus untuk perizinan BPOM-nya. Mohon menunggu karena pengurusan izin BPOM semua bertahap Bapak Ibu ya. Lalu kita ada Prime V. Prime V di sini adalah sabun pembersih wanita. Kalau tadi Nesvi diminum, kalau Prime V itu untuk membersihkan organ intimnya. Cara pakainya sudah pasti Bapak Ibu, ibu-ibu semua sudah lebih mengerti daripada saya ya. Lalu kita di sini juga ada BPOM-nya. Nah, ini produk Prime V ini diimport dari Malaysia. Jadi kita hari ini sudah ada 2 produk dari Malaysia, yang lainnya masih made in Indonesia. Jadi untuk Prime V dan Newsmel itu produknya semua made in Malaysia. Lalu kita ada produk Numaka. Numaka ini untuk balancing hormon. Balancing hormon itu bisa digunakan untuk orang-orang yang mau program hamil, punya masalah menstruasi. Nah, ini bisa dengan Numaka. Numaka hari ini izin BPOM-nya masih kosong, karena memang kalau saya berpikir kalau hari ini per 29 Oktober 2017 kita harus menunggu izin BPOM-nya keluar, nanti Bapak Ibu lama dan brosurnya tidak ready nanti ya. Jadi makanya saya putuskan untuk kosongi dulu, nanti ketika nomor izin BPOM-nya keluar, Bapak Ibu semua bisa tulis manual ya. Lalu kita ada Trigreen.
Tiga ini bahan dasarnya spirulina, chlorella, dan barley. Ini bagus sekali untuk meningkatkan kecerdasan otak dan ketajaman mata. Untuk bayi juga bagus karena gizinya lengkap. Untuk ibu menyusui juga bagus untuk babynya. Kalau untuk orang-orang yang trimester pertama kehamilan, ini bagus untuk menghilangkan mual-mual. Ya, jadi ketika banyak ibu-ibu baru hamil suka mual, minum Trigin pasti lebih nyaman Bapak Ibu. Nah, lalu bisa membantu program hamil. Kenapa? Karena pria yang minum Trigin ini bisa membantu meningkatkan kualitas protein pada spermanya. Nah, lalu kita ada Three Miracles. Ini bahan dasarnya adalah madu hutan, habatus sauda, dan minyak zaitun. Ini bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh, yang bagi yang punya asma, yang jaga ginjal. Ini bagus sekali dengan minum Three Miracles ini. Lalu kita ada produk baru juga, itu Finmori. Ini Finmori dibuat dari makan perasan cuka mengkudu. Ini bagus sekali kan, dimana-mana kalau buah mengkudu mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah tahu, tapi selama ini buah mengkudu kalau dimakan rasanya menurut saya tidak manusiawi ya, bau sekali dan tidak enak. Nah, ini rasa mengkudunya sangat manusiawi dan enak, tetap tidak mengurangi manfaat pada mengkudunya. Ini bagus sekali untuk diabetes, asam urat, darah tinggi, kolesterol. Ini juga bagus. Ini cara penggunaannya mudah sekali. Kalau untuk Bapak Ibu semua yang hanya untuk perawatan tubuh kesehatannya, bisa konsumsi 2 kali 1 sendok makan per hari. Kalau untuk punya keluhan penyakit, bisa 3 kali 2 sendok makan per hari. Ya, kita izinnya juga sudah ada PRT-nya. Kalau kita ada Soyes, ini susu kacang kedelai mengandung kalsium. Ini bagus sekali untuk baby usia 6 bulan ke atas yang orang tuanya tidak bisa ASI atau alergi susu formula, bisa dibantu dengan Soyes. Nah, ini karena dia ada kalsium tingginya. Untuk manula juga bagus untuk orang-orang yang sudah menua, butuh kebutuhan kalsium, bisa minum dari Soyes juga. Nah, kalau mau kebutuhan kalsium yang lebih tinggi, kita ada Kalsibon. Ini diambil dari alga merah di dasar laut. Ini kalsiumnya sangat baik sekali untuk tubuh kita. Bagus untuk ibu hamil yang dimana biasanya kalau hamil besar pinggangnya suka pegal-pegal, bisa minum Kalsibon. Lalu untuk orang anak muda yang dimana masa pertumbuhan, ini bisa membantu meningkatkan tinggi badan. Kalau untuk manula pun bagus karena mencegah osteoporosis. Ya. Lalu kita di sini ada Nusmal. Nusmal ini odol, bahan dasarnya dari klorofil dan tea tree oil. Bagus sekali untuk perawatan gigi kita. Ada kopi ginseng, kita rendah kafein. Dan nanti ada coming soon produk kita. Ya, rencananya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan masuk produk lip balm, lipstick tapi yang buat melembabkan. Lalu ada produk lain juga nanti, dengar-dengar sih akan ada masuk untuk obat kebotakan ya. Nanti tunggu aja informasi selanjutnya Bapak Ibu ya. Itu baru informasi ya. Nah, saya jelaskan paling penting adalah Bapak Ibu harus paham mengenai kenapa harus online shop HWI. Kebanyakan orang tidak menjelaskan hal ini, langsung lewat saja, padahal ini paling penting. Nah, kenapa online shop HWI? Di online shop HWI di sini modalnya kecil, resiko kecil. Nah, Bapak Ibu kalau kita bicara modal, bisnis zaman sekarang butuh modal nggak? Butuh. Nah, kemarin saya pas lagi jalan-jalan sama Kenwat, sama Via sama Kenwat, kemarin saya jalan-jalan ke Puncak Bogor. Saya ada makan di warung pinggir jalan. Saya tadinya mau foto tapi saya lupa foto. Di sebelah kiri tulisannya adalah toilet bayar Rp2.000. Di sebelah kanan saya tulisannya cas HP bayar Rp3.000. Mungkin Bapak Ibu kalau ada ke warung yang ada tulisan seperti itu bisa difotoin. Nah, maksud saya seperti ini Bapak Ibu. Di mana-mana hari ini ada yang gratis nggak? Udah pasti bayar. Ke toilet aja bayar Rp2.000. Ke WC ngecas HP bayar Rp3.000. Tadinya saya mau video bahkan. Kalau misalkan ini aja bayar, Bapak Ibu mau joinkan bisnis, mau ikut apapun pasti bayar. Saya biasa suka cerita. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Ketika Bapak Ibu cerita tentang bisnis orang lain ataupun tentang pekerjaan orang lain, tidak boleh mengunderestimate pekerjaan orang lain. Dalam arti tidak boleh menjelek-jelekan pekerjaan orang lain. Tidak boleh menganggap pekerjaan orang lain itu hina. Tidak boleh menganggap income orang lain itu rendah. Tidak boleh menghina pekerjaan mereka, tidak boleh menghina bisnis mereka. Oke. Jadi sebisa mungkin cari contoh yang dimana bukan pekerjaan mereka. Kalaupun memang harus pekerjaan mereka, tapi tidak kita hina-hina. Oke. Jadi kita tidak boleh menghina pekerjaan siapapun. Nah, kita bicara modal kecil. Kalau kita hari ini mau buka usaha, mau buka bisnis yang mungkin masih laris saat ini adalah bisnis makanan. Karena mengingat zaman sekarang 2017 Bapak Ibu, banyak sekali departemen store itu tutup. Departemen store tuh banyak ya Bapak Ibu ya, yang dimana kalau Bapak Ibu ke mall ada lihat toko baju yang besar biasa berlantai-lantai, nah itu banyak yang tutup. Kemarin saya dapat info ada satu departemen store besar yang biasanya menjual barang-barang elit, barang-barang kelas atas, itu pun tutup. Ya, depannya Deben. Ya, nanti Bapak Ibu bisa searching di Google, itu pun tutup Bapak Ibu.
Nah, hari ini banyak sekali supermarket pun juga tutup. Kenapa? Karena mungkin semua orang balik ke online. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu mau buka bisnis yang dimana konvensional, ini kita bicara konvensional dulu ya. Konvensional yang pasti paling harus adalah bisnis makanan. Kalau Bapak Ibu mau buka bisnis makanan, modalnya berapa? Oke, yang Bapak Ibu butuhkan pertama kali minimal apa? Sudah pasti gerobak. Kalau gerobak Bapak Ibu mau buat baru, pasti minimal harganya 5 juta rupiah. Kalau Bapak Ibu mesti beli perlengkapannya, piringnya, dan segala macamnya, saya tidak tahu totalnya berapa. Pertanyaan saya cuma satu, kalau misalkan Bapak Ibu jualan tidak laku, gerobaknya diapain? Sudah pasti dijual. Kalau dijual sudah pasti harganya tidak mungkin sama seperti harga beli, pasti lebih murah. Nah lalu kalau misalkan nggak mau dijual, mungkin nggak bisa dimakan. Nggak mungkin dong kita makan gerobak, makan kayu, makan aluminium, tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah itu bicara modal. Kita bicara bisnis atau pekerjaan yang dimana yang online. Ada beberapa orang rela untuk jadi supir online, entah ojek online, entah mobil taksi online. Hari ini kalau Bapak Ibu mau jadi ojek online, Bapak Ibu yang paling butuhkan adalah yang pertama motor. Motor yang paling tua, yang paling murah, yang minimal bisa gelinding, minimal bisa jalan di jalan raya. Saya rasa harga paling minimal 2 juta rupiah. Itu pun saya tidak tahu tahun produksinya tahun berapa, tapi saya sudah survei pasti minimal 2 juta rupiah. Belum Bapak Ibu harus beli jaketnya, Bapak Ibu harus beli helmnya. Itu bicara modal. Lalu kalau nanti ke depan Bapak Ibu semua sudah tidak, mohon maaf, tidak jadi ojek lagi, apakah jaket dan helmnya bisa dijual? Mungkin bisa, tapi harganya pasti tidak mungkin semahal harga normal. Nah, lalu Bapak Ibu juga mesti sediakan handphone. Itu adalah modal. Nah, kalau kita bicara di HW modal kita kecil, Pak. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Nanti saya jelaskan ketika saya waktunya masuk ke kertas presentasi nanti ya. Nah, modal kita kecil. Kalau modal kita kecil dan risiko kita kecil, yang dimana kita di sini dapat barang. Seandainya amit-amit barang yang nggak laku dijual pun Bapak bisa konsumsi barangnya, semua seperti itu. Tapi biasanya pasti bisa dijual, ya. Nah lalu yang kedua adalah di sini ada izin produk dan perusahaan legal dan lengkap. Jadi di mana Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir, tidak perlu repot urus izin perizinan, tidak perlu sewa toko, sewa tempat dan segala macam. Di sini izin perusahaan, izin produknya semua legal. Jadi Bapak Ibu semua jualan di online, jualan di offline tidak akan digerebek. Itu semua aman, ya. Yang ketiga adalah sistem dropship, tanpa packing, tanpa stok. Ini paling penting. Kebanyakan orang itu belum mengerti mengenai dropship. Mereka hanya taunya berpikir bahwa kita masih packing barang, kita masih kirim-kirim barang, padahal kita tidak lakukan itu. Kita semua dropship. Kita harus menjelaskan secara detail mengenai dropship. Jadi Bapak Ibu tinggal chatting aja ke saya. Contoh, Bapak mau ngirim kepada Budi, alamat Budi, nomor handphone Budi, dari siapa, nomor handphone ibu berapa, nomor ID ibu berapa, nanti kita kirimkan. Tapi selisih harga masuk rekening ibu. Jadi ibu sudah dapat keuntungan tanpa repot packing, tanpa repot stok, yang dimana ibu tanpa perlu ke ekspedisi sekalipun. Ibu hanya tinggal chatting saja. Yang penting pesannya satu, internet banking ibu aktif. Jadi ibu bisa memudahkan, bisa transaksi dimanapun. Nah, yang keempat ini paling penting, di mentoring sampai sukses. Nah, kalau saya biasa cerita ke banyak orang, Pak, Bu, mungkin kita bicara sebuah bisnis konvensional ataupun bisnis online sudah banyak sekali. Hari ini kalau Bapak Ibu lihat iklan TV pun itu banyak sekali. Kalau Bapak Ibu lihat iklan yang mirip Pak Presiden Jokowi, lalu orang bilang, sepedanya mana? Ting 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 ting. Ya. Nah, orang sudah paham sekali bahwa orang bisa jualan apapun di online. Nah, tapi pertanyaan saya satu. Contoh, ketika Bapak Ibu memutuskan untuk jualan hijab, jualan baju, jualan sepatu, jual aksesoris, jual handphone, jual pulsa, jual jam tangan, kayak jual apapun itulah. Pertanyaan saya satu, ada yang ngajarin nggak kalau di online? Sudah pasti kalau Bapak Ibu bisnis online, Bapak Ibu tidak ada yang mengajari, berarti Bapak Ibu tidak punya mentor. Nah, tapi kalau Bapak Ibu bergabung di HWI, Bapak Ibu punya mentor. Nanti ke depan Bapak Ibu sudah capek dapat mercy pun, Bapak Ibu tetap punya mentor yang akan mementoring Bapak Ibu semua. Terbukti hari ini bahwa di bisnis ini kami punya mentor-mentor luar biasa yang saya bantu Bapak Ibu semua. Kita bisa cerita seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan Bapak Ibu semua jualan nasi goreng, kalau jualan nasi goreng, jualan bisnis konvensional misalkan, apakah Bapak Ibu punya mentor sukses yang membantu Bapak Ibu? Mohon maaf, contoh, apakah ojek online punya mentor? Cara naik motor begini, nah ini cara tahu gang-gang begini, oh ini cara dapetin orderan begini. Ya tidak mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu harus belajar sendiri. Kalau Bapak Ibu mau jualan nasi goreng, Bapak Ibu harus coba sendiri, masukin nasinya, kecapnya, garamnya, ladanya mungkin, micinnya mungkin, dan segala macamnya sesuai yang Bapak Ibu mau sampai rasanya bisa jadi pas. Bapak Ibu harus trial and error, coba gagal, coba gagal, coba gagal, coba gagal, coba gagal sampai berhasil. Nah, kalau di bisnis ini kita punya mentor-mentor luar biasa yang menggaransi Bapak Ibu semua pasti bisa berhasil di bisnis ini. Jadi kita mesti jelasin kepada prospek kita seperti itu. Lalu kita punya produk kesehatan dan kecantikan terlaris dengan banyak testimoni. Hari ini Bapak Ibu boleh survei di seluruh dunia manapun. Ada nggak orang yang pengen lebih jelek dari hari ke hari?
Pasti tidak ada. Ada nggak orang yang pengen lebih sakit dari hari ke hari? Pasti tidak ada. Semua orang pasti pengen lebih menawan, pasti pengen lebih sehat dari hari ke hari. Itu buktinya bahwa produk kita tidak akan pernah mati. Hari ini 2017, HWI genap berdiri 8 tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan 8 tahun HWI berdiri, produk kita kurang lebih ada 20 jenis produk. Ketika nanti 2018 dan seterusnya produk kita bertambah banyak, Bapak Ibu bayangkan betapa mudahnya jalankan bisnis ini, betapa mudahnya dapatkan poin dari bisnis ini. Kalau bahasa saya, Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Bapak Ibu lagi tidur, ketika Bapak Ibu lagi jajan ke negeri pun akan ada poin berdatangan, celing 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 celing. Koin dong Pak, ya nggak apa-apa. Koin pun kalau banyak sakit Bapak Ibu, kencang banget ya kan. Nah jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa 8 tahun HW berdiri hari ini, produk kita semakin lama semakin banyak, semakin mudah dipasarkan, semakin mudah dijual. Dan saya sudah buktikan kemanapun bahwa ketika saya cerita ke banyak orang saya jalankan HWI, biasanya mungkin orang belum tahu. Tapi kalau saya cerita CMP, saya cerita Frutabel, orang tahu. Nanti akan ada saatnya ketika HWI sudah booming luar biasa dan orang mulai tahu apa sih HWI baru, itu Bapak Ibu akan melesat lebih tinggi lagi ya. Nah, lalu kita di sini yang terakhir kita bisa dapat bonus dan penghargaan yang mudah dicapai ya. Jadi kalau saya biasa jelaskan setiap produk yang Bapak Ibu nanti jual ke depannya, Bapak Ibu contoh jual CMP bisa dapat untung sekitar 30.000 40.000, jual WMP bisa dapat untung 50.000, jual Gusela bisa dapat untung 100.000. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dalam satu hari bisa laku 2 box saja, untung bisa 1 sampai 2.000 per hari. Dalam satu bulan untungnya sudah berapa? Nah, sudah seperti itu Bapak Ibu juga bisa mudah sekali nanti Bapak Ibu punya partner online di bisnis kita di kota manapun, Bapak Ibu semua punya sistem untuk menjalankan semuanya. Dan Bapak Ibu bisa dapat bonus tambahan, bisa dapat penghargaan. Yang dimana bedanya adalah kalau kita jalankan bisnis konvensional, kita ajarin orang untuk jualan seperti kita, ketika dia bisa, kita biasanya tidak dapatkan bonus apapun. Tapi kalau di bisnis ini kita bisa dapat garansi seumur hidup di mana di matching bonus. Kalau Bapak Ibu semua bisa bantu orang lain untuk hidup sukses, maka Bapak Ibu semua punya bonus pasti lebih besar lagi. Semua seperti itu. Nah, kalau sudah ada offline sudah selesai, biasanya saya tutup brosurnya lalu saya tanya, ada pertanyaan Pak, Bu? Ya, biasa mereka sih nanya nggak jauh-jauh Bapak Ibu, karena mereka pasti nanya tentang produknya, mungkin tentang testimoninya, mungkin tentang cara minumnya, mungkin kalau sakit ini minumnya apa. Nah, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering dikomandangkan sama prospekan kita. Ya, kalau saya sih pribadi biasanya saya tidak pernah menunjukkan mengenai bukti transfer saya, mengenai bukti bonus saya. Kenapa? Karena kalau saya memulai sesuatu hal dengan menarsiskan diri saya, berarti semua orang belum tentu bisa melakukan. Ini saya bicara offline ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu online, Bapak Ibu mau tunjukkan bukti transfer, mau tunjukkan prestasi, mau tunjukkan lagi jajan ke negeri, itu tidak ada masalah. Karena Bapak Ibu online untuk menarik perhatian. Tapi kalau Bapak Ibu offline, Bapak Ibu harus pikirkan hal-hal yang mudah diduplikasi, yang semua orang bisa melakukan. Sehingga prospekan itu bisa berpikir bahwa next ke depannya tanpa kita pun dia akan berani memulai. Ya. Nah, jadi kalau saya biasa sudah selesai seperti ini, saya biasa bilang, masih ada yang bingung nggak Pak Bu tentang produknya? Kalau nggak ada yang bingung, saya mau jelasin peluang bisnisnya. Nah, lalu saya lihat, pertama kan saya tanya mereka mungkin punya waktu berapa lama. Biasanya saya bilang setengah jam. Kalau mereka ada waktu setengah jam, saya jelaskan dengan brosur ini kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Lalu saya jelaskan dengan kertas presentasi dan kertas promo MS, kurang lebih juga sama 10 menit sampai 15 menit. Nah, kalau sudah seperti itu, nah berarti waktu saya kurang lebih setengah jam. Ya, kalau udah kayak gini udah gampang Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalkan orang sudah mengerti mengenai produknya, lalu mengenai cara joinnya, itu udah mudah banget. Beberapa orang tanya saya, Pak Mardian, kenapa harus jelasin peluang usahanya? Kenapa harus jelasin marketing plan-nya? Kan orang dijelasin nggak dijelasin juga nggak ngerti. Nah itu makanya bagus saya bilang. Kalau orang yang ngerti, orangnya tahu kamu salah. Kalau orang yang nggak ngerti, orangnya nggak tahu kamu salah. Saya bilang, jadi kalaupun kamu salah ataupun belum bisa jelasin dengan kertas presentasi, kamu bisa belajar. Kalau kamu jelasin presentasi dengan tahapan, ada tahap 1, closing 6 orang, masing-masing 200 PV, tahap 2, ajak 6 lagi, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6. Itu cara saya, tapi mungkin 3-4 tahun yang lalu Bapak Ibu. Dan saya sudah tidak pernah pakai cara itu. Kenapa? Kalau saya pernah ditanya sama member saya, Pak, ini kan ribet Pak, jelasin marketing plan, orang nggak akan ngerti. Pertanyaan saya satu, ketika Bapak Ibu semua jelaskan tahapan-tahapan, tahap 1 CP, tahap 2 Safir, tahap 3 Emerald, tahap 4 Double Diamond, tahap 5 CA, tahap 6 CA, pertanyaan saya, kalau ada orang yang nanya, ini performance bonus dapat dari mana? Bapak Ibu jelasin nggak performance bonus dapat dari mana? Ini fast track bonus dapat dari mana? Bapak Ibu jelasin nggak fast track bonus dapat dari mana? Sudah pasti jelasin kan? Tapi kebanyakan orang menjelaskan dengan salah. Mereka salahnya adalah mereka menjelaskan dengan sebuah kertas putih. Nah,
Banyak orang menjelaskan dengan sebuah kertas putih yang akhirnya disulap jadi penuh coret-coretan. Mungkin dia ahli sekali Bapak Ibu, bisa mengubah kertas putih jadi penuh coret-coretan. Pertanyaan saya satu, apakah si prospek nanti ke depan sudah join, lalu dia udah join, dia bisa lakukan hal yang sama kan dengan Bapak Ibu semua? Apakah dia bisa menulis lagi penuh dari kertas putih ini jadi penuh? Udah pasti tidak bisa. Berarti hal itu tidak bisa diduplikasi. Nah, kalau Bapak Ibu semua menulis dengan presentasi, ini terstruktur rapi Bapak Ibu. Bapak Ibu semua tinggal mengingat paket joinnya apa aja isinya. Oke, cara ingetinnya gampang. Kalau MS, CCD, FGW, Kasibon, CMP, Detozim, Frutablend, Glucella, WMP. Kalau yang 2,5 sama, CCD, FGW plus serum. Tapi WMP-nya 2, Frutablendnya 2. Jadi kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu sudah ingat banget formatnya. Lalu fast track bonus Bapak Ibu kan sudah pasti sudah hafal 25.000, 120, 10-nya 4 kali, 5-nya 2 kali, yang pakai C juga sama. Lalu kalau misalkan performance bonus, Bapak Ibu kasih contoh yang penting angkanya bulat. Kalau saya biasa 20.000, 10.000. Lalu ini juga 50%, 20%, 15%, 7,5%, 7,5%. Nah, kalau sudah seperti itu udah mudah. Lalu total matching bonus kita 100%. Lalu generasi 1 contoh 10 juta, 5 juta, 2 juta, 1 juta, 500.000. Lalu ini terus namanya lagi. Nah, yang jadi sering pertimbangan, Pak, ini saya jelasin paket reguler atau tidak? Nah, ini bagi saya ini semua bebas. Bapak Ibu mau jelasin paket MS1, MS2 boleh, mau jelasin reguler lalu MS1, MS2 juga boleh. Karena setiap orang punya cara, punya keyakinan berbeda. Kalau Bapak Ibu semua merasa, Pak, saya nggak mau jelasin reguler, oh boleh-boleh saja. Ini ada MS1, MS2. Tapi karena saya pemimpin satu Indonesia, saya harus bersikap netral, saya harus bersikap menjelaskan semuanya. Tetap ada reguler, ada MS1, ada MS2. Seperti itu. Nah, lalu point reward pun Bapak Ibu juga tinggal jelaskan saja cara dapatin point rewardnya, pakai join nilainya 1, tutup point tidak dapat point reward, pakai produk nilainya 1 atau 2 point reward. Sisanya Bapak Ibu tinggal baca. Bukti sukses ini Bapak Ibu hanya tinggal mengingat negara yang pernah didatangi HWI. Tanpa perlu menunjukkan foto pun tidak masalah, mau tunjukin foto juga nggak masalah. Karena ini foto rame-rame bukan foto Bapak Ibu semua, jadi bisa diduplikasi. Tapi kalau Bapak Ibu merasa tidak yakin, ini di skip, dijelasin setahunnya Bapak Ibu saja. Lalu productivity bonus Bapak Ibu tinggal bacakan, lalu kasih contoh, lalu garansi Bapak Ibu tinggal bacakan di mana ingat jika mengikuti sistem dan arahan dari leader. Lalu Bapak Ibu tinggal kasih nama sama nomor handphone Bapak Ibu semua. Kan mudah sekali. Versi detailnya Bapak Ibu bisa dengarkan video saya yang Be a Good Presenter, nanti saya share ya. Lalu di sini ada promo MS. Promo MS juga mudah. Bapak Ibu tinggal masukkan periode promo sampai dengan bulan Desember tahun 2017. Tujuan negara kita Singapura selama 3 hari 2 malam dengan asumsi biaya sebesar 11 juta rupiah, plus dapat uang saku 2 juta, plus dapat koper, plus dapat kaos. Lalu bagaimana caranya? Mudah saja, gabung paket MS. Lalu kalau kita join paket MS dapat 1 poin tour, kalau regular tidak ada poin tour. Akumulasi sampai titik terbawah 24 poin tur kiri, 24 poin tur kanan. Ini fleksibel, nanti tahun depan kalau ganti negara ganti lagi syaratnya. Lalu Bapak Ibu tinggal masukin berapa paket MS, lalu sponsor minimal 1 di kiri, 1 di kanan. Kenapa harus di MS? Bapak Ibu tinggal bacakan saja. Diskon tambahan sebesar 4%, lalu sponsor MS 7 generasi, jika reguler hanya 1 generasi, dan yang lain tinggal dibacakan saja. Ini mudah Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai presentasi offline, Bapak Ibu tinggal lipatkan saja seperti ini. Bapak Ibu tinggal kasih brosur seperti ini. Kalau sudah selesai, kasih seperti ini. Nah, ketika saya selesai presentasi dengan Pak Budi. Pak Budi mengingat bahwa ketika dulu dia selesai presentasi dengan Pak Mardian, dia mengingat bahwa Pak Mardian tidak pakai laptop, tidak pakai narsis fotonya, tidak pakai penjelasan tentang mobilnya, tidak pakai itu. Nah, jadi dia berpikir ketika dia mau mencoba presentasi ke banyak orang, dia bisa melakukannya. Semua seperti itu. Nah, saya balik ya kameranya ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua tadi sudah nonton penjelasan saya mengenai cara pakai brosurnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semua sudah saya jelasin cara prospek offline-nya. Saya belum bahas cara online-nya. Nanti cara online-nya saya akan bahas. Sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu semua, mungkin ada pertanyaan nggak Bapak Ibu yang bingung? Yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Sambil saya bisa baca, mungkin ada pertanyaan sebelumnya. Ya, ada mau pertanyaan apa Bapak Ibu yang bingung?
Yang mau tanya boleh ditanyakan mengenai cara pakai brosurnya, apakah sudah mengerti? Saya rasa sih gampang banget ya. Semuanya pasti ngerti karena caranya mudah dan mudah diduplikasi. Ingat pesan saya cuma satu yang tadi, sebelum Anda melakukan apapun, berpikirlah bahwa apa yang Anda lakukan bisa diduplikasi atau tidak. Kalau tidak semua orang bisa melakukannya, berarti bisnis itu tidak bisa diduplikasi. Contoh, saya pernah lihat tim saya presentasi, anggaplah ini sebuah tablet. Ya, dia presentasi caranya seperti ini. Oke, Bapak Ibu, ini HWI, ini produknya, ini perusahaannya, ini bla 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 bla. Oke, ini saya Bapak Ibu. Keren ya? Anak muda bisa dapat jalan ke luar negeri. Wah, mantap. Ini saya nih lagi di negara A, ini saya negara B, negara C, negara D, negara E, negara F. Ya, ini mobil saya Bu, mobil pejabat. Mantap kan? Nah, ini income saya Bu. Ya, bagus kan? Coba bayangin, anak muda Bu, umur 20-an punya income sebesar ini. Ada pertanyaan nggak Bu? Orang mungkin join melihat hal itu. Kenapa? Karena melihat, wow, kagum. Tapi masalahnya ketika si Pak Budi join, Pak Budi berpikir, dulu Pak Mardian presentasi pakai tablet, nunjukin foto narsisnya. Oke lah, saya mintalah filenya. Oke, Pak Budi presentasi nih kepada Bapak Ibu. Oke, Pak Andi, ini perusahaan kita, ini produknya, bla 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 bla. Oke, ini Pak Mardian, tim leader kita. Luar biasa kan? Umurnya masih muda loh, 20 tahunan. Lihat mobilnya, bagus kan? Lihat jenjang karirnya. Ini negara A, negara B, negara C, negara D, negara E, negara F. Lihat penghasilannya, luar biasa ya. Tahu nggak Pak Andi nanya apa ke Pak Budi? Pertanyaan cuma satu pasti. Income kamu berapa, Bud? Kamu udah kemana aja, Bud, di HWI? Mobil kamu apa, Bud? Nah, kalau sudah seperti itu kita kena skakmat. Kenapa? Karena kita membuat sesuatu hal yang tidak bisa diduplikasi. Saya pribadi kalau ditanya, Pak, udah dapat apa aja dari HWI? Saya tidak pernah jawab. Saya selalu bilang bahwa apa yang didapat semua tergantung apa yang kita lakukan. Berapa lama itu tidak masalah sebenarnya. Maksudnya, jauh ini sudah berapa lama tidak bergantung itu. Yang penting adalah bagaimana effort kita untuk bekerja. Kalau kita kerjanya dari sekarang benar-benar semangat, benar-benar kerjain ikutin sistem, pasti berhasil. Ya. Ada tim saya pakai cara presentasi seperti saya dulu. Ini tahap 1, sponsor 3 kiri kanan, sponsor 3 kiri kanan. Ini tahap 2, duplikasi hal yang sama. Tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6. Anggap tahap 1, Bapak Ibu bisa nggak menempuh 3 bulan untuk capai tahap 1? 3 kiri, 3 kanan. Pasti bisa kan Bu? Ini kan gampang, 3 bulan. Oke, nggak ada masalah ya. Berarti 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 15 bulan, 18 bulan sampai tahap 6. Tahap 6 itu bisa 1M sampai 2 miliar loh Bu. Coba bayangin Bu, 10% aja terjadi. Berarti peluangnya 100 sampai 200 juta per bulan. Itu kalau misalkan Bapak Ibu semua paling lambat 3 bulan untuk menyelesaikan tahap 1. Lalu hati kecil dia bertanya, dia pribadi, kebetulan dia sudah 1,5 tahun, tapi dia belum dapat 100 juta. Dia bisa lakukan nggak presentasi seperti itu? Berarti tidak bisa juga. Berarti hal itu tidak bisa diduplikasi, Bapak Ibu. Lalu, atau dia sudah 6 bulan, tapi dia belum dapat jalan-jalan ke luar negeri. Atau dia bahkan sudah 1 tahun, tapi dia belum dapat mobil. Berarti tidak bisa diduplikasi hal itu. Nah, itu yang akan menghambat bisnis kita. Kalau sudah seperti itu, berarti tidak semua orang bisa melakukan. Kalau ada tim saya lagi pakai laptop, oke, plak pakai laptop. Saya sih bisa Bapak Ibu, saya punya laptop. Mau merek apa juga saya bisa beli. Tapi masalahnya adalah, saya berpikir kalau saya pakai laptop, tidak semua orang bisa pakai. Karena tidak semua orang punya laptopnya. Nah, tapi kalau saya pakai brosur, semua orang bisa punya. Oke, kalau pulpen Vertabren, pulpen HWI, pulpen CMP, semua orang bisa dapat dari starter kit mudah kan? Jadi tidak sulit sama sekali untuk jalankan bisnis ini. Semua seperti itu, ya. Kalau orang menunjukkan prestasi seperti pengakuan diri, jadi dia mau diakui, dia mau menjelaskan siapa dirinya. Kalau kita pribadi, saya tidak mau menunjukkan hal itu. Saya tidak mau menunjukkan prestasi saya, income saya, mobil saya, tidak. Sekalipun orang nanya, saya akan sabar untuk menutupi itu semua. Makanya saya pribadi tidak pernah mau tunjukkan bonus. Dulu banget, saya pernah lakukan hal itu. Tapi ternyata tidak bisa diduplikasi. Saya pernah bahkan memfotokopikan bonus saya. Ternyata bonus saya itu difotokopi kemana-mana. Nah, tapi hal itu membuat banyak orang bertanya dan tanya ke saya, Pak, saya ditanya sama orang, ini kan bonus leader kamu, bonus kamu berapa? Lalu saya berpikir, oh iya, berarti ini tidak bisa diduplikasi. Seperti itu. Makanya jangan pernah tunjukkan bonusnya, tapi tunjukkanlah perubahan hidup Anda karena HWI itu terjadi seperti apa. Itu yang paling penting, ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi itu mudah sekali. Nah, saya sambil baca ya pertanyaannya tadi ya, ada yang kelewat. Untuk ordernya bisa di DC saya ya, dengan Pak Malvin. Nanti saya kasih nomor kontaknya. Bu Sonya, kalau masalah modal gimana yang tadi saya jelasin Bu Sonya?
Orang kalau selalu bicaranya modal, dan modal, biasanya orangnya pasti mikirnya maunya gratisan. Kalau dia pun mau gratis, saya biasa bilang gini, mau gratis, ya udahlah. Kamu jual barangnya, kamu jadi reseller saya, tapi dapat harga reseller bukan harga modal. Beres kan? Ini statusnya, ini fotonya kamu upload. Tapi kalau dia masih alasan, oh tapi nantilah, tanggunglah, mau join lah segala macem. Kalau dia terlalu banyak teori, berarti kita tahu lah kita bertemu orang yang nggak tepat. Ngapain kita pusingin dia lagi? Karena kita mau yang tadi saya cerita di awal, segala sesuatu butuh modal. Pipis aja bayar 2.000. Ngecas HP aja bayar 3.000 kemarin saya lihat. Kan luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi yang dimana Bapak Ibu semua hari ini pasti butuh modal kok. Orang mau jadi ojek online butuh modal motor, bukan nasi goreng keliling butuh gerobak. Orang mau kerja aja butuh S1, butuh D3, butuh sekolah. Saya sering tanya bercanda, Pak, kalau yang dibicarakan modal, dikendalikan modal, mohon maaf sebelumnya. Kita mau kerja, itu sekolah dulu apa kerja dulu? Sekolah dulu. Sekolah bayar dulu, apa nanti kita bilang capseknya? Pak capsek, gratis ya, kalau saya sukses baru saya bayar. Bisa nggak? Kalau saya nggak sukses, saya nggak bayar ya pakai capsek. Bisa nggak begitu? Bisa dimarahin pasti kan? Kan nggak mungkin kalau kita bilang pakai capsek, kita sekolah dulu ya. Nanti kalau aku gede, aku sukses, aku bayar pakai capsek. Bisa nggak? Kan nggak bisa Bapak Ibu ya. Semua udah pasti bayar dulu baru sekolah. Sekolah dulu baru kerja, kan semua seperti itu. Kadang orang suka lucu, soalnya yang dipermasalahkan modal, dan modal. Pak, Bu, Anda mau ngapa-ngapain pun modal. Coba kamu cari kerja. Butuh modal nggak? Butuh. Pertama, transportasi ke kantornya. Kedua, Bapak Ibu ngeprint ijazah, ngeprint akta lahir lah, ijazah lah, kakak lah, inilah itulah, fotokopi surat inilah, surat itulah. Lalu pasti diterima nggak? Nggak juga. Beli map lah, beli inilah, beli itulah, kasih ke kantor lah, beli baju lah, beli sepatu lah, beli celana lah. Modal nggak? Modal. Itu pun Bapak Ibu kerjakan, oke? Kalau kita mau bicara modal, nggak ada habisnya. Mau sampai kapan gitu loh? Ya, saya biasa cerita seperti itu. Tapi cara jawabnya harus lucu ya Bapak Ibu ya. Jangan dimarahin gitu loh. Jangan ya. Oke. Untuk kode browser sama kertas marketing plan sama kertas promo MS nanti di DC bisa ya Bapak Ibu ya. Untuk rekrut orang yang baru mau join nanti saya jelasin di online ya. Itu harganya 45.000, isinya 100 pack. Jadi seperti ini. Per plastik seperti ini. Kalau saran saya, Bapak Ibu semua kalau beli jangan bagi sama downline. Kenapa? Supaya Bapak Ibu semua bisa rajin prospek. Kalau Bapak Ibu bagi-bagi sama downline, nanti Bapak Ibu punya cuma sedikit. Tapi kalau Bapak Ibu punya kertas presentasi 100, punya kertas promo MS 100. 100 itu bisa bagi dua tuh kalau kertas promo MS ya. Karena satu lembar dia dua halaman seperti ini. Nah, kalau punya brosur 100, berarti Bapak Ibu minimal ketemu prospek 100. Bapak Ibu ketemu prospek 100 orang, udah pasti paling minimal 10 orang pasti join. 10 orang pasti join, udah pasti Bapak Ibu ketemu banyak orang yang bagus. Dan tinggal duplikasi. Tapi kalau Bapak Ibu semua belinya di ecer-ecer, dibagi-bagi, aduh itu repot Bapak Ibu. Saya berpikir bahwa kalau 500 oke lah kebanyakan, oke lah kemahalan. Tapi kalau 100 saya rasa tidak mahal Bapak Ibu. Bapak Ibu semua tinggal investasi di bisnis ini, itu pun murah dan bisa diduplikasi ya. Bu Surnani itu dapat bonusnya ya. Kalau reguler join reguler dapat bonus. Bisa dengerin di penjelasan saya yang Be a Good Presenter ya. Penjelasan sih sama pelanggan perbedaan produk KW dan Bu, kalau orang Bu Lena, kalau orang nanya tentang produk KW perbandingan dengan produk MLM lain, produk konvensional, satu hal yang pasti, tidak perlu menjelekkan produk perusahaan lain, tidak perlu menjelekkan perusahaan orang lain. Karena bagi saya, orang yang menjelekkan perusahaan orang lain, perusahaan diri tidak lebih baik. Orang yang menjelekkan orang lain, dirinya tidak lebih baik. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan. Kalau saya biasa cukup jawab, oh mohon maaf Bu, saya nggak tahu produk orang lain. Yang saya tahu tentang HW. Mungkin Ibu bisa searching di Google sendiri, Ibu bisa cari tahu tentang produk itu, saya tidak tahu Bu. Lagi pula kan semua tukang kecap bilang kecapnya nomor 1 Bu. Kalau saya jelasin, saya bilang HW lebih baik kan, saya rasa nggak fair Bu. Seperti itu ya. Bu Melisa, mereka ngeluh ditawarin MS karena ibu jelaskannya kurang yakin biasanya. Lalu mereka permasalahan selalu modal. Ibu bisa bilang sama mereka bahwa ini lagi promo. Harga normal 2,1, harga normal harga normal 2,1 betul, harga normal 3,1 seperti itu. Nah, jadi kita bisa jelaskan sama mereka bahwa ini lagi promo kok, harganya memang seperti itu. Atau kalau kamu beli di pasaran, kalau kamu jual pun kamu dapat uang seperti itu kok ya.
Saya sudah jawab. Bu Foni, semua selalu sama. Berkali-kali saya live, semua orang suka tanya, gimana cara meyakinkan orang Pak biar mau beli dan gabung? Jawabannya cuma satu, yang penting kamu yakin dulu. Kitanya yakin dulu. Kita pribadi nggak yakin, sampai kapanpun nggak akan pernah bisa yakinin orang lain. Kalau kita pribadi yakin, wah gampang banget. Kalau kita yakin, mau yakinin siapapun bisa. Intinya satu, kita yakin dulu. Ya, kalau Bapak Ibu mau besar di HWI, yakin dulu sama HWI, yakin dulu sama leadernya, yakin dulu sama tim leadernya. Bapak Ibu pasti bisa besar. Semua seperti itu. Nah, nanti ya Bu Siti ya, ketika orang online nanya HWI itu apa, nanti saya akan jelaskan. Ini saya lagi membahas offline dulu mengenai brosur. Ada pertanyaan lagi nggak tentang brosurnya Bapak Ibu? Ya, nanti Pak Danen ya, saya jelasin ya. Cara ngundang, saya tulis ya. Tadi cara ngundang online. Cara ngundang di online untuk ketemuan. Untuk ketemuan sama tadi ketika ditanya apa yang tadi ya? Oh, HWI itu apa? HWI itu apa? Nanti cara jawabnya di online akan saya kasih tahu ya abis ini ya. Bu Lisa tadi saya sudah jelasin ya mengenai modal. Pak Yanwar, nah ini bagus nih Pak Rizky. Kalau misalkan sebelum jelasin produk dan marketing plan di awal perusahaannya perlu dijelasin nggak? Kalau menurut saya kalau memang orangnya punya waktu lebih lama, silahkan jelaskan. Kalau tidak, saya rasa orang nggak peduli gimana banget sih. Tapi kalau Bapak Ibu mau sertai dengan ini loh HWI, ini kantor kita di Jakarta dan segala macam, boleh-boleh saja. Toh itu nggak lama, paling sekitar 2 menit kan, bolehlah dijelasin sedikit. Nah, Bapak Ibu bisa tunjukkan gambarnya mungkin pakai handphone, ini kantor gedung kita dan segala macam. Tapi kalau Bapak Ibu pribadi saja, mohon maaf, belum melihat gedung kita, mungkin Bapak Ibu di luar kota dan belum melihat gedung kita, lalu mereka tanya, emang pasti beneran ada tuh gedungnya? Nah, lalu kita pribadi belum lihat. Nanti kita bilang, saya sih juga belum lihat, kan nggak percuma juga, ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu semua sudah pernah lihat, sudah pernah masuk ke gedung kita, ya boleh saja Bapak Ibu tunjukkan gambar perusahaan HWI seperti apa. Kita anak perusahaan Guna Cipta, kita berdiri sudah 8 tahun, boleh-boleh saja ya. Ya, nanti yang mau bisa beli ke DC ya Pak Rizwan ya. Rekrut orang nanti saya jelasin ya Bu Sriwandita. Oke. Masih ada pertanyaan nggak nih mengenai offline? Mengenai cara pakai brosurnya. Bu Teratai itu kalau misalkan punya brosur lama pun tetap bisa dipakai, nggak ada masalah. Makanya yang saya bilang, kalau Bapak Ibu punya brosur yang lama, dipakai dulu aja, dihabisin. Karena kan sayang, brosur yang lama Bapak Ibu pernah beli dimanapun, harganya berapapun, Bapak Ibu bisa pakai. Karena kalau nggak dipakai malah terbuang sia-sia kan, tetap harus dipakai. Ya, cuma kalau sekarang brosur terbaru, saya siapin kolom coming soon produk. Jadi ke depan Bapak Ibu punya stok pun tidak akan sia-sia. Karena tetap Bapak Ibu tinggal tulis saja produk terbarunya apa saja, kan seperti itu, ya. Iya Bu Diana, tadi saya sudah jelaskan di awal. Memang saya di brosur yang terbaru saya ada tulis kolom harga. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada banyak orang seperti ini. Jadi contoh. Nah, oke Pak, ini CMP, harga jualnya 175.000. Tapi modal kita Pak sebenarnya 134.000. Contoh seperti itu ya kalau area 1. Nah, berarti kalau seperti ini, Bapak pribadi sudah untung sekitar 40 ribuan. Nah, kalau WMP Bapak bisa jual 300.000. Misalkan harga area 1 249.000. Berarti Bapak sudah untung 51.000. Nah, itu maksud saya seperti itu. Jadi kita bisa untuk menjelaskan keuntungan per produknya Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita ketemu langsung dengan calon konsumen, dia bukan mau tanya bisnisnya, ya kita nggak usah jelasin keuntungan kita berapa. Kita cuma tinggal tulis manual harganya berapa. Nah, tapi sambil nulis sambil bilang, nah ini spesial nih untuk kamu nih. WMP itu biasa aku jual 320.000 loh. Ya dalam kurung plus ongkir. Cuman kita nggak usah ngomong. Untuk kamu nih 300.000 aja. Gitu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bu Roma, kalau saya di brosur tidak kasih harga jual, itu nggak bisa. Kenapa?
Karena tidak semua orang jual dengan harga yang sama. Ada orang yang jual mungkin lebih tinggi, mereka ketemu kalangan atas, mereka mungkin jual lebih tinggi, ya itu sah-sah saja. Atau mungkin bisa juga ada orang yang berbeda kota. Karena saya berpikirnya adalah global satu Indonesia. Saya punya tim di berbagai kota, bahkan berbagai negara. Mereka harus pakai bisa secara bersamaan. Kalau saya punya tim di Taiwan, di Thailand, di Malaysia, di Hong Kong, mereka pakai dolar, pakai baht, pakai ringgit dan segala macam, ya mereka bisa tulis dengan versi harga mereka pribadi. Lalu mereka beda provinsi pun beda harganya, jadi mereka bisa tulis manual, semua seperti itu. Karena kalau harga yang ditulis lalu dicoret, menurut saya tidak semua orang bisa pakai nantinya, gitu. Pak Cahyadi, yang tadi saya sudah bilang, orang mau bandingkan dengan produk apapun, mau tentang hasilnya atau apapun, kita nggak usah terpancing emosi, kita tidak usah bahas tentang produk orang lain, kita tidak usah juga menjelek-jelekan perusahaan orang lain. Yang pasti kita cuma bilang bahwa ini HWI, ini yang saya tahu. Yang lain saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu. Kalau saya jelasin, saya banding-bandingkan, saya rasa nggak fair karena semua tukang kecap bilang kecapnya nomor satu, kan seperti itu, ya. Kalau sebar brosur ke orang-orang apakah efektif? Sebenarnya pisau bermata dua, Bu Lydia. Anda mau sebar mungkin mau sebar ke komplek-komplek, Anda mau sebar ke mobil-mobil, atau mau titip satpam komplek, atau mau titip satpam apartemen, atau mau masukin ke dalam setiap apartemen, pintu-pintu bawahnya, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Tapi satu hal yang pasti saya mau bilang ke Bapak Ibu semua, Bapak Ibu harus siap merugi kalau Bapak Ibu lakukan hal itu. Kenapa? Karena itu kan hukum rata-rata. Tidak mungkin semua brosur yang disebar bisa membuahkan hasil. Ya, kita bicara contoh mau sebar 1000 brosur aja. Berarti Bapak Ibu sudah pasti harus siap kurang lebih 450.000. Dari 1000 brosur, saya tidak pernah tahu apakah sekian orang yang pasti beli. Karena hukum rata-rata tidak pernah sama. Tergantung kawasan yang Bapak Ibu sebar di mana. Tergantung yang Bapak Ibu sebar itu seperti apa. Contoh Bapak Ibu sebar di mungkin di rumah sakit misalkan. Nah, tapi ada resiko juga nanti satpam marahin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau sebar di komplek, silakan saja. Bapak Ibu bahkan mau berdiri di pintu masuk mall pun juga boleh-boleh aja. Paling diusir nanti sama satpam kan. Nah, apakah efektif? Sepengalaman saya sih, saya pernah lakukan itu. Dan itu tidak banyak orang yang beli, tidak banyak orang yang nanya. Karena kebanyakan dari mereka tidak baca. Mereka cuma langsung buang, bahkan ada yang mungkin ketiup angin ketika kita selipin di pintunya mereka. Atau mungkin kebanyakan dari mereka ketika mereka pulang sudah hujan, brosurnya udah kena air. Jadi mereka nggak baca lagi, mereka hanya buang. Kecuali kalau Bapak Ibu semua bisa lebih ketemu orangnya langsung, is oke, nggak ada masalah, seperti itu. Tapi ada juga pernah pengalaman tim saya tinggal di apartemennya lumayan menengah ke atas. Dia rajin sekali turun naik per lantai, dia masukin lewat pintu bawah brosurnya. Lewat pintu bawah diselipin semua brosurnya. Dan itu banyak yang beli. Ya, jadi sekali lagi kita tidak pernah tahu cara mana yang efektif Bapak Ibu ya. Tapi itu berdasarkan pengalaman. Kalau saya pribadi pernah nyebar satu komplek. Sama teman saya naik motor, setiap pintu saya masukin, saya lipat, saya gulung, saya taruh di gagang pintu buat bukanya. Tapi yang beli, mending yang nanya cuma 5. Ya, padahal udah habis berapa rim saya nggak inget. Ya, sekitar 1 rim ya 500 lembar kalau nggak salah. Tapi yang beli cuma yang beli cuma 2, yang nanya cuma 2, yang beli cuma 1. Ya, itu pun lumayan lah, masih ada hasil. Ya. Tapi saya punya tim juga, pernah dia tinggal di apartemen mewah, dia selipin di bawah pintunya. Itu juga ada yang beli, ya. Kalau Bapak Ibu mau lakukan sah-sah saja, pesan saya cuma satu, Bapak Ibu harus siap merugi di awal. Karena Bapak Ibu harus beli brosur di awal kan? Seperti itu. Bu Puji, kalau udah brosur minimal berapa? 1 pack pun bisa Bu, nggak ada masalah, tinggal bayar ongkir saja. Bu Desi Iman, sebenarnya kalau misalkan jual offline lebih besar nilai jualnya Pak, tapi pas online harga stabil, putus strateginya gimana Pak? Nah, sebenarnya sih gini, jual offline atau online dua-duanya baik menurut saya. Tinggal Bapak Ibu semua lebih ahli yang mana, lebih suka yang mana. Yang lebih Bapak Ibu suka, yang Bapak Ibu lebih merasa nyaman, itu yang Bapak Ibu lebih tingkatkan, sambil Bapak Ibu belajar yang Bapak Ibu belum bisa. Contoh Bapak Ibu lebih nyaman di offline, itu sah-sah saja. Tapi Bapak Ibu juga harus belajar di online. Tetap Bapak Ibu praktek di offline-nya, belajar di online-nya. Pas saya lebih nyaman di online, silakan lakukan online-nya sambil belajar offline-nya. Semua seperti itu, ya. Kalau bicara harga stabil atau tidak, itu mah semua sama saja sih Bapak Ibu ya.
Bu Istri, nah kalau misalkan ada orang yang pernah pesen produk kita produk sama orang lain, lalu tiba-tiba ngechat kita mau join sama kita. Nah kalau saya biasa satu hal, karena saya tim leader besar satu Indonesia, kalau misalkan ada orang, ini saya ya Bu ya, saya cerita dulu ya. Ketika saya ada yang ngechat tiba-tiba mau join sama saya, yang saya lakukan pertama kali adalah saya lihat dulu. Pertama dia berteman sama siapa di FB-nya. Teman yang sama dengan saya siapa? Kalau itu ada downline saya biasa tanya dulu. Bu, kenal sama si ini, kenal sama si ini, sama si calon prospekan kita itu. Kalau dia bilang, iya kenal, pernah beli produk, ataupun pernah ditawarin bisnis, lalu saya biasa tanya lagi, kenapa nggak join sama dia? Kan dia yang tawarin ibu. Iya pak, tadinya saya mau join sama dia, cuma saya lihat dia nggak rajin, nggak serajin bapak, dia udah jarang alay, udah jarang upload. Nah kalau seperti itu bukan salah kita boleh joinkan. Tapi itu pun tidak langsung, saya akan konfirmasi ke orangnya, ke downline saya. Bu, kenal sama si ini ya, si ini itu pernah beli sama ibu. Oh iya pak, gimana pak, ada ngechat bapak ya? Iya bu, ada ngechat saya. Dia bilang ke saya mau join bisnisnya sama saya, tapi karena dia lihat ibu udah jarang alay. Tapi kalau saya lihat ibu memang udah jarang alay sih bu. Kenapa bu jarang alay? Nah ini orang mau join ibu, tapi ibu jarang alay, gimana? Biasa sih member pasti janji surga. Ya pak, saya nanti alay lagi pak, orangnya bos saya ya pak, segala macem bla 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 bla. Kalau saya biasa bilang gini, bu, buat saya join sama ibu ataupun sama saya sih sebenarnya nggak beda jauh lah. Yang penting ibu mau bantu. Saya nggak mau ibu cuma awal-awalnya aja. Kalau memang ibu mau niat bantu, ibu kerjain ya, ibu tunjukin buktinya dulu, baru saya bisa kasih ke ibu. Ya, jadi si prospek kan tetap saya joinkan, tetap saya minta uangnya, tapi tidak saya daftarkan dulu. Beberapa hari saya lihat dulu, member saya ini benar-benar bergerak atau tidak. Kalau dia tidak bergerak-bergerak, ya sudah. Berarti saya nggak joinin ke dia, saya akan bilang sama dia, mohon maaf saya sudah putuskan, saya tidak joinkan kepada ibu, karena saya lihat ibu tidak bergerak, saya joinkan kepada saya. Seperti itu, oke? Nah, tapi kalau dia bergerak, saya akan bilang, Bu, ini pertama dan terakhir ya. Ibu, ada orang mau join, dan ini tiba-tiba nyangkut ke saya. Ini kebetulan nyangkutnya ke saya. Kalau nyangkutnya ke crossan ibu nggak bisa marah loh. Karena kan bisnis ini kan besar. Banyak orang kenal siapapun di HWI, ya kan? Nah ini karena nyangkutnya di saya kasih ke ibu, balikin nggak apa-apa. Tapi kalau nanti ada yang kedua dan ketiga, mohon maaf nggak bisa. Jadi ibu harus rajin-rajin lah follow up member, follow up customer untuk jadi member kita. Kalau kita nggak rajin lalu tiba-tiba join sama orang lain tidak salah. Oke? Paham ya? Jadi mesti dipahami Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak aktif lalu pindah ke orang yang lebih aktif. Lalu orang yang upline pertama merasa, Pak itu kan oleh saya. Lah kenapa Bapak Ibu tidak pernah follow up? Sampai tidak aktif loh ID-nya. Tapi kalau Bapak Ibu follow up sampai tetap aktif, dia tidak akan berpaling kemana-mana. Seperti itu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Dan memang memposisikan diri sebagai seorang pemimpin yang punya tim besar, itu memang butuh proses. Saya pun juga masih berproses, kita sama-sama belajar. Saya juga tidak sempurna, saya juga masih belajar. Ada beberapa orang tim saya juga tiba-tiba mau join. Saya pribadi biasa lihat, joinnya kenapa, yang lama kenapa, semua seperti itu kita harus pelajari dulu. Jadi kita lihat case-case-nya ya, seperti itu. Bu Isma, cara kasih tahu harga yang tadi kita bisa jawab sih sebenarnya gampang. Harga itu sebenarnya relatif kan. Dulu saya berpikir harga produk kita mahal, tapi setelah saya tahu manfaatnya, setelah saya tahu bahan-bahannya dari apa, setelah saya tahu testimoninya, setelah saya lihat konsep perbandingan dengan konvensional atau dengan produk yang lain, saya yakin ini murah sekali. Itu aja jawabannya. Tidak perlu menyebutkan merek yang lain, tidak perlu menjelekkan perusahaan yang lain. Oke? Sederhana kayak gitu ya. Cara making an tadi saya sudah bahas. Yang penting kita yakin dulu. Bu Midun, dalam satu kota beda harga, itu pasti lumrah terjadi. Dimanapun selalu persaingan ketat mengenai harga. Tapi banyak orang punya solusi bukan bicara tentang harga lagi, tapi bagaimana memberikan sebuah nilai tambah, bagaimana memberikan sebuah pelayanan yang efisien, yang luar biasa. Saya kasih cerita sederhana gini. Bapak Ibu naik motor, naik mobil, ada bengkel resmi, ada bengkel tidak resmi. Kalau Bapak Ibu mau servis di bengkel resmi, mahal nggak? Mahal. Olinya sama nggak? Mungkin sama, anggaplah sama. Mahal, tapi bedanya kalau servis di bengkel resmi, mereka memberikan sebuah pelayanan garansi. Kalau ada permasalahan lagi, Bapak bisa kembali dan gratis. Mereka bisa memberikan sebuah air mineral gratis. Bapak Ibu ruang tunggunya ber-AC, nggak kena debu, nggak kena angin.
Oke, tapi kalau bengkel konvensional, bengkel biasa, bengkel di pinggir jalan, Bapak Ibu harus kena debu, kena kotoran, nggak pakai AC, nggak dikasih air minum, biasa seperti itu. Nah, itu yang dinamakan sebuah nilai tambah. Nah, kalau kita selalu memposisikan masalah harga, dan harga, yang lain udah bergerak, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah pusingkan harga, jangan pernah permasalahkan harga. Yang penting kita pribadi tidak jual di bawah harga, itu yang penting. Kalau Bapak Ibu mau pusingkan masalah harga dan mau nangkap malingnya, bisa disuspend kalau dia jual di bawah harga distributor. Tapi kalau tidak di bawah harga distributor, kita tidak bisa suspend dia. Oke, dan perbedaan harga dimanapun pasti sering terjadi, Bapak Ibu. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Bentar lagi saya akan bahas online ya. Nanti Bu Messi ya, saya jawab ketika orang nanya how itu apa, nanti saya akan jawab. Ya Bu Puji, nanti saya kasih ya di FB ini ya, nanti saya update ya. Bu Sukriya, nah ini kalau lari pagi, Ibu kan nggak mungkin jelasin semua panjang kali lebar. Ibu cukup jelaskan beberapa produk yang menurut Ibu cocok untuk dia. Ya, kalau dia wanita, Ibu bisa tawarkan SV, bisa tawarkan Frutablen. Kalau dia pria, dia merokok, bisa tawarkan CMP, ya seperti itu. Jadi, kita bisa tawarkan yang dalam waktu singkat lah. Lalu kita kasih dia brosur, yang penting ingat terakhirnya minta nomor handphonenya. Saya sudah pernah jelaskan di tahap-tahap awal video, hal-hal dasar di HWI ya. Bapak bisa dengarkan lagi. Bu Nurul, mohon maaf ya, saya nggak bahas produk secara detail. Kalau saya bahas produk secara detail, nanti semua orang nanya, panjang nanti penjelasannya bisa 5 jam. Produk bisa tanya ke apa Bapak Ibu ya. Pak Saferius nanti saya jelasin ya, cara online kalau ada member di luar kota. Oke, luar kota nanti saya jelasin. Mulai dari mana saya jelasin. Kalau offline dengan orang-orang yang sendiri di food court atau tempat nongkrong misalnya begini. Nah, kalau bully dia mau offline, mau canvassing, mau samperin orang duduk lagi makan, boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi sebenarnya mungkin mereka diantaranya sudah malas. Karena kenapa? Mereka nggak kenal sama kita. Kalau saya biasa memulai percakapan tidak dengan, sorry, permisi, lagi punya waktu atau tidak, enggak. Contoh kita lagi makan di food court. Saya biasa cuma bilang, atau di tempat makan, saya biasa cuma bilang, Bu, maaf, bisa tolong kecapnya? Bisa tolong tisunya? Lalu saya senyum. Kalau dia kasih, saya bilang thank you, dia bilang thank you, berarti dia ramah. Lalu saya cuma ngobrol, tanya, suka makan di sini, biasa makanan favoritnya apa sih di sini, yang paling enak apa sih, tinggal di mana, sibuk apa, seperti itu. Baru kita bisa ngobrol. Kalau dia chit chatnya enak, baru kita bisa ngobrol. Lalu dia biasa suka tanya balik. Kalau dia nggak tanya balik, kita juga bisa bilang kita distributor produk kesehatan kecantikan. Lalu dia tanya produknya apa, kita bisa keluarin brosur. Paling cara saya seperti itu. Tapi kalau cara saya untuk nyamperin orang ke meja, menurut saya hari ini banyak orang sudah merasa takut, banyak orang sudah merasa aneh. Karena orang zaman sekarang kan dia berpikir saya ini lagi makan loh, kok ganggu-ganggu saya sih gitu, ya kan? Bu Rika bilang sama downline, kalau orang selalu permasalahannya udah kepo, udah tahu terus tanya harga, lalu dia mundur, bilang sama dia, Bu, coba ke pasar, lihat tukang ikan, sehari tukang ikan ditanya, Pak, ikan ini berapa? Cumi ini berapa? Udang ini berapa? Lalu dia udah ngomong harga, dan orang itu nggak jadi beli. Ditimpuk nggak sama ikan? Tukang ikannya buang ikannya, woi beli ikannya, woi beli udangnya, woi beli cuminya. Begitu nggak? Enggak, Bapak Ibu. Itu sudah hal yang lumrah dalam sebuah bisnis, yang dimana tidak semua orang mau beli, yang cuma tanya harga juga banyak gitu loh. Coba Bapak Ibu ke mall, ngaca gitu loh. Bapak Ibu ke mall, lihat baju, cuma tanya harga, nggak beli kan? Sama kan? Nggak dimarahin kan? Itu sama sah-sah saja. Dalam dunia bisnis semua seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kaget, jangan bentar-bentar baper, sedih, bawa perasaan, pengen nangis, pengen ini, pengen itu. Pak, Bu, itu biasa aja. Dunia bisnis seperti itu. Coba Bapak Ibu dulu nggak ada ojek online, adanya ojek biasa konvensional. Kalau naik ojek dia bilang 20.000, Bapak Ibu bilang 10.000 dan dia nggak mau. Ya udah Bapak Ibu nggak mau naik kan? Apakah dia marah-marah? Ya biasa aja. Dia juga nggak gimana-gimana. Apakah dia mati bunuh diri? Kan nggak juga gitu loh. Dia juga tetap berjuang. Ya caranya seperti itu Bapak Ibu ya. Nggak usah pusingin inilah. Kalau orang yang nggak mau beli, kita follow up lagi, jelasin manfaatnya, kasih yakin dengan testimoninya.
Oke, Bu Fitri. Nah, ini pertanyaan Bu Fitri bagus. Gimana kalau ada orang yang sebelumnya pernah diprospek oleh tim yang lain, tapi tiba-tiba dia waktu tahu kita juga member HWI, dia maunya join sama kita. Nah, gimana sikap kita, Pak? Ditolak atau gimana? Sebenarnya kalau ditolak berarti kita nolak rezeki. Kalau diterima, kita merasa tidak enak karena kita kenal mungkin dengan orang yang pernah menjelaskan dia. Nah, sebenarnya pertanyaannya satu. Yang tadi saya bilang, ini tergantung case-nya seperti apa. Kalau case-nya itu orang yang pernah nawarin dia adalah downline kita harus berpikir untuk tanya kembali ke downline kita. Dan kita pakai hati nurani kita pakai feeling kita sebagai seorang pemimpin. Tapi kalau yang prospek dia sebelumnya adalah upline ataupun crossline kita, itu sikat, nggak ada masalah. Tapi kalau downline kita harus pikirkan, karena dia pasti akan baper, karena dia akan pasti sedih, akan menyalahkan kita dan segala macam. Ya, tapi itu juga semua hak orang lain untuk join. Bukan lagi permasalahan joinnya sama siapa, tapi karena itu kan pilihan dia. Dia berhak memilih loh joinnya sama siapa. Ya. Jadi kalau misalkan itu punya downline, kita pikirkan baik-baik. Terbaiknya ini gimana? Ditempatkan di bawah downline kita, sponsor kita, atau kita kasih ke downline kita, sponsornya dia. Itu kita mesti pikirkan baik-baik. Atau tetap kita joinkan. Ya, kita harus pikirkan si downline yang dimaksud ini masih aktif atau tidak. Seperti itu. Tapi kalau di prospeknya sama upline ataupun sama crossline, sikat, nggak ada masalah. Oke, upline nggak mungkin marah, apalagi crossline, nggak usah takut, hajar aja. Oke. Bu Eka Wandira, nanti ya, saya belum bahas tahapan setelah join. Nanti habis di video selanjutnya lah saya akan bahas tahapan setelah join ya. Nanti ikuti video lagi ya, nanti yang selanjutnya. Bu Desi mau offline kasih inisiatif, kasih bonus atau hadiah apapun boleh nggak? Boleh nggak boleh sih, boleh-boleh aja. Tapi permasalahan salah satu, duplikasi. Kalau saya menjoinkan orang MS, lalu saya kasih bonus misalkan MP3 player 50.000 misalkan, ya saya bisa kasih. Tapi Bapak Ibu bisa kasih nggak? Kan nggak bisa. Nanti kan berarti tidak bisa duplikasi. Ya, makanya saya berpikir bahwa jangan membuat sesuatu hal sistem dalam sistem. Jangan membuat sesuatu hal yang dimana tidak bisa diduplikasi. Kalau tidak bisa diduplikasi, akhirnya berat juga Bapak Ibu. Tim bisnis Bapak Ibu semua ya begitu-begitu aja setiap bulannya. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati. Karena tidak bisa bertumbuh. Tapi kalau bisa berduplikasi, itu luar biasa hebat. Yang penting adalah bagaimana duplikasinya. Oke ya, saya bahas yang online ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kan offline sudah jelasin semua kepada Bapak Ibu semua. Sekarang saya bahas online. Nah, kebanyakan di online, orang tiap kali kita habis upload produk, upload bukti transfer boleh diupload tapi tidak boleh ditunjukkan di offline ya, menurut saya seperti itu, karena lebih bijak kalau kita tidak usah pengakuan diri. Nah, banyak orang chatting kita nanya, bro, HWI itu apa sih? Bro, cara joinnya gimana sih? Kebanyakan orang suka jawab pengalaman saya dengan cara yang kurang tepat. Ada satu tim saya, dia jawab dengan cara, bahkan ini produk ditanya, bro, Nesvi apa? Baca aja web saya, jepret. Wih, ibarat kata, saya pernah ke toko jam tangan mewah, saya tanya, beda jam ini sama jam ini apa? Tahu nggak dijawab apa? Nih, baca aja katalognya. Hello, pengen saya lempar katalognya ke muka dia, ya kan? Pak, saya tanya, beda jam ini sama jam ini apa? Masa saya suruh baca katalog gitu loh? Ya kalau suruh baca katalog, mas semua juga lengkap. Saya pernah lihat mobil, bedanya mobil ini sama mobil ini apa? Oh ini Pak, ada brosurnya, dibaca aja. Hah, gila, saya bilang, saya tuh nanya. Jadi kalau ketika Bapak Ibu ditanya, HWI itu apa? Jangan pernah kasih website. Karena percuma, belum tentu dibuka. Ya, Bapak Ibu mau kasih video, kalau terlalu panjang, percuma juga, nggak akan didengar. Ya, apalagi Bapak Ibu, ini yang suka salah. Kebanyakan orang, beberapa orang suka salah. Dia di chatting, di WhatsApp misalkan, tapi dijawabnya pakai voice note. Bla 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 bla. Jadi orang tuh rempong, mesti dengerin begini. Kalau nggak kedengeran, dia sambil lalu. Dia merasa ya udahlah. Menurut saya pribadi kalau saya ditanya, saya akan jawab ketik. Kecuali memang saya lagi nyetir. Kecuali memang saya lagi agak padat. Saya mungkin jawab pakai voice note. Tapi saya pribadi tidak pernah menjelaskan orang pakai voice note. Apalagi orangnya nggak balas voice note, orangnya cuma balas pakai chatting. Berarti saya kayak kesannya memerintah dia, kesannya saya lebih tinggi daripada dia. Itu sih menurut saya Bapak Ibu ya, saya tidak tahu. Tapi saya tidak pernah menjelaskan orang dengan voice note di WhatsApp, apalagi orang balasnya bukan dengan voice note. Jadi dia tuh rempong kan jadinya. Dia mesti dengerin, lalu dia ketik lagi. Kalau dia memang ketik, balaslah dengan ketik. Oke? Nah, ketika ditanya, HWI itu apa? Jawaban paling tepat adalah yang pertama,
bukan kasih gambar paket join. Kebanyakan orang suka salah, kasih gambar paket join. Ini paket MS1, paket MS2, tinggal pilih aja. Salah. Kurang tepat Bapak Ibu. Yang paling benar adalah yang pertama. Hai, salam kenal ya. Saya Mardian. Ini dengan si siapa? Dengan bro siapa? Tinggal di mana bro? Oh saya Budi. Hawi gimana? Cara joinnya gimana? Oh iya bro Budi. Hai, saya Mardian. Salam kenal nih ya. Iya bro. Udah tahu bro produk-produk Hawi apa aja? Tanya dulu. Dia udah tahu belum produk Hawi? Yang paling penting pertama adalah perkenalan dulu. Belum juga kenalan, udah langsung kasih gambar paket join, udah langsung kasih website, udah langsung kasih voice note. Hello, Anda siapa Pak Bu? Kenalkan diri dulu, basa-basi dulu lah sedikit, baru Anda jelasin. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau Bapak Ibu semua sudah seperti itu udah good banget. Sudah tahu Pak Bu, mohon maaf produknya. Oh belum tahu nih, oh sudah tahu nih, dan segala macam. Apapun jawabannya nggak ada masalah. Oh sudah tahu ya. Oke, ini produk-produk kita. Kita ada beberapa produk. Kita kirimkan beberapa jenis gambar produk yang kita rasa ini paling kita kuasai. Yang kita kuasai ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lebih enak. Nah, kalau sudah seperti itu, udah lebih mudah. Nah, yang mana yang Bapak Ibu kuasai itu yang Bapak Ibu kerjain. Nah, kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu ini lagi, cari lagi produknya, udah gitu jelasin, kasih gambarnya jelasin. Ini Pak gambar produknya, kita ada produk ini. Nah, ini ada testimoninya, bahan dasarnya ini. Kalau seperti itu, nah kalau sudah seperti itu, udah mudah Bapak Ibu, ya kan? Berarti orang kan sudah mengerti. Lalu kita jelasin apa Pak? Kita jelasin, Bu, produk ini laris manis banget loh. Ini kalau misalkan dijual satu produknya untung 50.000, 100.000, bisa juga 200.000, tergantung berapa banyak kita jual. Kayak seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau jelasin ke orang, kita jelasinnya bertahap. Pertama produk dulu. Habis sudah kita jelasin produk, kita jelasin apa Pak? Kita jelasin keuntungan per produk. Di online ya, ini diketik, jangan dibicarain gitu loh. Di online, atau apalagi kirim video, mantap. Bukannya sistem, malah nggak didengar Bapak Ibu. Ya. Jadi jelasin produk bertahap. Jangan semua produk dibabat sekaligus, jangan, bertahap. Oke? Lalu kasih testimoni boleh. Jelasin manfaatnya, cara konsumsinya. Lalu habis itu kasih tahu per produk untungnya berapa. Ya. Jelasin per produk untungnya berapa, lalu kasih tahu dia bahwa bisnis kita bisa dropshipping. Dropshipping itu jelasin sampai mereka benar-benar paham. Ya, sampai mereka benar-benar paham bagaimana cara dropship. Bagaimana cara dropship? Kita mesti jelasin bagaimana cara dropshipnya, bagaimana cara kirim barangnya. Kita kasih dia format contoh. Ini Pak, lalu kita bilang sama dia, Pak Bu, di bisnis ini mah gampang banget cara joinnya, cuma tinggal copas. Bapak tinggal copas status saya, tinggal copas foto saya, udah beres, bisa memulai bisnis ini. Oh cuma kayak gitu? Iya Pak, cuma kayak gitu. Untuk jadi distributornya, Bapak Ibu semua tinggal pakai KTP aja sama rekening, nggak sulit sama sekali kok. Nah, baru tuh, oh iya cara joinnya gimana? Gampang kok Pak, tinggal beli paket produk. Kita paket lagi promo loh Pak. Ini jarang sekali nih Pak ada promo Pak. Ini kita ada promo Pak. Bapak beli produk yang tadinya nilainya 2,1 juta, cuma bayar 1,7 juta. Bapak beli produk yang nilainya 3,1 juta, cuma bayar 2,5 atau 2,6 juta. Cuma itu aja. Nah, jadi kalau kita bisa jelaskan seperti itu kan udah lebih mudah caranya. Nah, jadi kita jangan langsung di awal-awal langsung kasih gambar paket join, langsung kasih gambar video lah yang canggih-canggih. Kebanyakan orang terlalu pintar Bapak Ibu. Kalau Pak Mardian tuh bukan orang pintar, orang bodoh. Makanya saya nggak punya ilmu yang hebat-hebat. Saya ilmunya biasa aja. Cuma ilmunya bisa diduplikasi. Itu aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semua bisa punya ilmu yang bisa diduplikasi, itu jauh lebih mudah sebenarnya. Seperti itu. Ngerti ya? Nah, sampai sini ada yang bingung nggak Bapak Ibu? Apa yang bingung nih? Yang tidak mengerti? Jadi, yang pasti adalah, ingat yang pertama. Jangan pernah pakai jawab dengan video, dengan broadcast. Video Pak, tapi kan cuma bentar, 7 menit, 8 menit. Anda pribadi kalau ditanya, dikasih video, Anda mau dengar nggak? Itu dulu deh pertanyaan saya. Kalau Anda mau, Anda boleh kasih. Kalau saya pribadi tidak mau. Kalau saya ya, saya akan jelaskan chat per chat, jawaban bertahap. Tidak langsung kasih. Lalu saya akan perkenalan diri dulu. Saya tidak perlu jelaskan dengan canggih-canggih. Saya akan jelaskan produk saya dulu. Produk saya jelasin detail, saya kasih lihat testimoninya, lalu saya kasih tahu keuntungan per produknya,
Lalu saya akan kasih tahu bisa dropshippingnya. Dropshipping itu apa, saya mesti jelasin benar-benar sampai dia detail, sampai dia mengerti. Lalu saya kasih tahu cara jualnya, cara pasar ini tinggal copas. Oke, kalau nggak ngerti copas, salin tempel. Kalau nggak bisa salin tempel, mesti dipegang handphonenya, saya ajarin bisa salin, bisa tempel, ya. Semua seperti itu. Bentar ya, saya coba lihat ada pertanyaan yang terlewat nggak. Bu Roma, kalau ada orang belum join tapi tanya harga member, nggak apa-apa, jelasin aja, kasih tahu harga membernya berapa. Karena kan biar dia tahu harga membernya, biar dia bisa tahu selisih keuntungannya berapa. Seperti itu, ya. Lalu kalau sudah di online, kita bisa jelasin juga. Tenang Pak, tenang Bu, semua di bisnis ini diajarin. Bapak Ibu nanti pasti nggak ngerti dan bingung di awal. Kita semua kita bantu kok di awal, kita jelasin. Gitu. Nah, di online tuh sebenarnya persis banget seperti di offline. Cuma mungkin di online kita tidak mungkin kasih kertas presentasi ke dia. Nah, itu tidak perlu dipakai karena kan di online kan. Nah, lalu Bapak Ibu semua juga bisa jelasin kirim gambar produknya sama mereka. Ingat, produk yang dikirim gambarnya adalah produk yang Bapak Ibu kuasai. Kan tidak mungkin kalau di awal Bapak Ibu kuasai semua produk. Nah, mungkin beberapa produk dulu aja yang Bapak Ibu kuasai, yang produk apa, itu yang Bapak kirim gambarnya. Yang testimoni juga paling wow. Ya, testimoni yang paling wow buat saya adalah testimoni yang asli. Bukan banyak orang kadang suka, masih banyak sih orang Indonesia yang masih banyak pakai berpikir bahwa artis harus pegang atau apa, tidak. Tapi ya kalau ada produk KW yang dipegang oleh artis itu sebuah nilai tambah ya, seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Apalagi yang bingung? Cara jawab dengan baik gimana Pak jika ada calon member yang bertanya bonus apa saja yang didapat setelah join? Nah, Bu Ana, kalau orang nanya bonus apa saja yang didapat setelah join, jadi tanyanya versi online ya. Jawaban pertama saya biasa gini, oh banyak sekali Pak, diantaranya udah pasti uang, kan? Bisa dapat jalan-jalan, lalu bisa dapat kendaraan pribadi juga, bisa wisata religi. Nah, itu ada tahapan-tahapannya Pak, nanti saya bisa jelasin kepada Bapak setelah Bapak bergabung. Yang pasti di bisnis ini kita bangun jaringan Pak. Setelah kita nanti semua step by stepnya, langkah-langkahnya kita akan diajarin Pak. Nanti yang ngajarin pun bukan saya, nanti kita ada top mentornya Pak yang akan bantu kita untuk berhasil di bisnis ini. Jadi kita bisa jelaskan dengan orang ketiga. Lalu kita juga tidak perlu jelaskan yang gimana banget di online, karena kalau di online kita kirimin gambar atau apa, saya agak bingung juga mungkin ya mereka pengertiannya ya. Jadi kita bisa jelaskan singkat seperti itu. Ya, kita sih ada banyak Pak bonus-bonusnya. Ya, nanti setelah Bapak bergabung atau mungkin sekarang nih kalau memang memungkinkan saya telepon Bapak, telepon Ibu untuk saya jelaskan Pak bonus-bonusnya. Kalau memang dia bilang oke, dia bisa ditelepon, kita telepon. Tapi kalau dia bilang sorry nih ya, saya lagi urus anak segala macam bla 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 bla. Oh ya sudah, berarti kita harus kasih chatting, ya kan? Kita tidak boleh memaksakan orang untuk kita telepon. Apalagi kita suruh dengerin voice note kita, itu juga tidak baik. Seperti itu, ya. Kalau bagi Bapak Ibu yang masih mau pakai voice note, bagi saya sah-sah saja. Tapi kalau saya pribadi chatting ke orang lain lalu saya dibalas dengan voice note, saya pribadi merasa kurang nyaman. Kecuali dia bilang ke saya, Pak sorry saya lagi nyetir, ya oke lah, saya masih pahami. Seperti itu. Kalau saya pribadi ditanya mengenai sebuah produk, contoh saya mau beli Rolex misalkan, lalu saya tanya, Pak Rolex ini tipenya apa ya, perbedaannya apa ya, lalu dia jawab saya, ini baca aja www.rolex.com. Hello, saya tuh tanya Bapak, Rolex ini isinya apa, perbedaannya apa, masa Bapak sudah tanya website, saya udah cari di Google Pak, cari dari tadi, dan saya fix nggak akan beli sama orang itu, udah pasti, ya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya Bu Desi nggak apa-apa, yang penting mau belajar. Gaptek bisa belajar kok. Yang penting jangan sok pinter aja. Kalau sok pinter tuh yang masalah. Selama masih gaptek dan mau belajar masih bisa selesai. Ini Bu Sriwandi bagus pertanyaannya. Pak, gimana kalau ada konsumen yang biasa repeat order ke kita terus pengen join jadi member? Tapi khusus buat konsum pribadi aja nggak mau ikut jualan, itu gimana Pak? Kalau bagi saya terima. Kenapa Pak? Nggak apa-apa.
Pak, keuntungan kita berkurang dong? Enggak juga. Contoh, Bu Sriwandi biasa beli Nesvi, CMP, Futabas sama saya. Tiba-tiba Bu Sriwandi menyerahkan diri, pas saya mau join member aja deh, biar dapat harga murah. Masa saya tolak rezeki kok? Saya nggak saya terima. Tapi berarti keuntungan Pak Mardian berkurang dong atas Bu Sriwandi? Tidak, Bapak Ibu. Saya percaya setiap rezeki saya pasti ada ketika saya membantu orang lain. Itu aja simple. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika kita menjoinkan orang atau customer kita joinkan jadi member, lantas rezeki kita berkurang. Tidak, Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu tahapan selanjutnya itu seperti apa dari Tuhan kan. Mungkin ketika nanti si customer itu join bisnis sama kita, lalu dia lihat kita alay, lalu kita kasih template, kita tag dia, lalu teman-temannya malah nanya, lu join Hawi apa sih? Cara joinnya gimana? Kok lu bisa join sih? Gue mau tahu dong, kenalin dong sama si Mardian itu. Kan bisa aja. Tiba-tiba Bu Sriwandi ajak prospekannya ketemu dengan saya atau chatting online dengan saya dan join. Jadi dolarnya Bu Sriwandi juga, jadi dolarnya saya juga. Bisnis kita tambah berkembang nggak? Tambah berkembang. Tidak ada masalah, Bu. Ya, kalau saya sikat. Ya justru tuh rezeki. Ada orang mau menyerahkan diri untuk join, kok masa saya tolak? Oke, paham ya? Bu Ica, semua dimanapun pasti ada yang jawab mikir-mikir dulu ataupun nanti ya dan segala macam. Ya sama lah kayak tadi saya bilang, ibu bapak ke pasar mau beli ikan, pasti kan nggak langsung beli juga, pasti kan mau cari yang lain juga, mungkin berpikir juga penting nggak ya beli udang, kayaknya nggak pengen makan udang, cuma nanya aja iseng tadi. Ya ada juga orang yang seperti itu, ada juga orang yang nggak mau join, yang cuma iseng-iseng, ada juga mungkin ya orang yang merasa oh di sana lebih dekat, ya itu tidak bisa kita salahkan mereka. Yang penting adalah servis kita, pelayanan kita, dan kita beli sistem keyakinan di otak kita. Kalau kita yakin pribadi kita bisa joinkan orang hari ini, kita bisa lebih luar biasa dari hari kemarin, pasti datang aja orang yang mau join sama kita. Yang penting kita juga alay, kita juga bergerak. Tapi kalau kita pribadi tidak bergerak, kita pribadi hanya diam di tempat yang nggak bisa mengubah apapun. Semua seperti itu. Ya, jadi solusinya gimana Pak? Ya kalau buat saya solusinya cuma satu, lakukan. Itu aja. Masalah hasil pasti mengikuti. Kalau Bapak Ibu tidak pernah lakukan, tidak pernah lakukan, nggak akan dapat hasil apapun. Semua seperti itu, ya. Kalau ada yang mau join dan dia masih remaja itu Pak Cahyadi, kalau misalkan orang mau join tapi masih remaja, orang tuanya nggak izinin, ya semua orang tua juga sama sih. Mungkin ketika dia jadi orang tua dulu, beli sistemnya dia adalah sebuah perusahaan MLM itu pasti nipu-nipu, pasti harus cari orang, pasti harus ini, harus itu, dan segala macam. Karena beli sistem orang tua ini salah. Kalau saya biasa bilang sama anak muda seperti ini, Pak, Bapak udah punya KTP, walaupun remaja udah punya KTP ya, karena kalau belum punya KTP belum bisa join HWI. Nah, jadi minimal harus punya KTP. Bapak hari ini sudah punya KTP. Itu artinya Bapak sudah memasuki tahap dewasa. Bapak pribadi bisa mengambil sebuah keputusan, atau bro sis pribadi bisa mengambil sebuah keputusan. Kamu tahu bahwa bisnis ini bagus dan bisa membantu untuk meringankan beban orang tua kamu. Kamu tahu dengan bisnis ini kamu bisa kasih kejutan ke orang tua kamu. Kamu tahu dengan bisnis ini kamu bisa mencapai impian-impian kamu di usia muda. Kenapa kamu harus ragu? Kamu bukan membohongi orang tua kamu, tapi kamu hanya tidak perlu konfirmasi ke orang tua kamu. Nanti ketika kamu sudah berhasil, kamu sudah balik modal, kamu sudah bisa jualan, kamu sudah untung, kamu sudah punya tim, kamu boleh cerita kok sama orang tua kamu. Kalau hari ini kamu belum cerita dulu ke orang tua kamu, itu aja perbedaannya. Ya, tapi tidak usah bohongi orang tua kamu. Kalau orang tua kamu nggak izinin, kenapa? Karena mereka tidak tahu bisnis ini seperti apa. Kamu sudah jelaskan belum seperti yang saya jelaskan kepada kamu? Biasanya nggak bisa mereka jelasin kan di awal. Ya, kalau memang kita punya waktu atau kita berani, kita jelasin ke orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya join dan malah menjalankan bisnis kita juga, kan lebih enak, ya kan? Seperti itu. Bu Evelyn, kalau ada customer udah ditawarin member tapi kakak mau dapat harga modal tanpa member gimana? Ya nggak bisa. Kalau saya biasa bilang, ya mohon maaf Bu, nggak bisa kalau sama saya. Kalau sama saya nggak mau member, ya harganya segini. Kalau mau member boleh, mau harga member boleh aja, join aja paketnya. Kalau nggak mau join ya mohon maaf Bu, nggak bisa. Lagi pula Bu, kalau Ibu join kan ada nilai tambah, bukan hanya dapat harga member loh Bu. Nanti Ibu saya akan ajarin untuk cara bagaimana maksimalkan bisnis Ibu online ataupun offline. Ibu pribadi pun akan saya kenalin nanti sama tim leader saya yang sudah berhasil. Kita pakai orang ketiga itu lebih menarik biasanya, ya. Pas serius di online tuh perlu jelasin marketing plan nggak? Yang tadi saya bilang, kalau kita jelasin marketing plan, kita kirim gambar atau apapun, mungkin agak sulit dimengerti.
paling mudah, paling enak sih mungkin ditelepon. Kalau memang dia bisa ditelepon, kita bisa telepon untuk jelasin marketing plan. Tapi itu pun tidak usah panjang kali lebar yang terlalu beribet banget. Ya kurang lebih seperti kertas presentasi, tapi mungkin lebih singkat lagi karena kan ini sifatnya online. Nah kalau di offline beda cerita. Kalau di online mungkin kita bisa jelaskan singkat saja. Seperti kalau kita ada bisnis, kita ada bonus harian, ada bonus mingguan, ada bonus bulanan, ada bonus tahunan pun juga ada. Harian yang dapat dari keuntungan langsung, mingguan yang dapat dari rekrut, bulanan yang kita dapat dari kita bangun jaringan, tahunan tuh kita bisa dapat janjian ke luar negerinya. Seperti itu. Paling singkat seperti itu saja ya. Bu Nona kalau misalkan jadi MS tapi lebih banyak order untuk pakai sendiri, apakah dapat bonus atau tidak? Dapat bonus productivity bonus ya. Nanti bisa dengarkan rekaman saya yang di Good Presenter, saya udah jelasin. Pak, di daerah saya nggak ada DC, itu saya ada beberapa member yang selalu barang ke saya, sedangkan saya orderan ke DC pakai ongkir. Member sebaiknya dengan ongkir itu nggak Pak? Pakai dong Bu Fitri. Nah ini penting, ini pertanyaan bagus buat teman-teman juga untuk yang mengembangkan daerah baru atau kota baru ya. Bu Fitri ini berada di satu kota X lah. Beliau ini mungkin upline, tapi beliau ini kalau belanja ke stokis yang beda kota, beliau kena ongkir. Dan domainnya yang sesama kota belanja mungkin beliau nanya dikenain ongkir atau tidak. Kalau saya pribadi kena. Dan saya bahkan mengajari semua tim saya, kalau saya jadi Bu Fitri, saya akan bilang sama semua tim saya, Bu, Pak, saya pribadi juga belanja ke DC upline, DC X. Saya pribadi bayar ongkir. Kalau Bapak Ibu mau belanja akan lebih enak belanja ke DC-nya upline. Kenapa? Karena takutnya kalau di saya tidak semua ready stock. Kalau di saya juga lagi butuh, nanti saya juga produknya tidak ada. Lebih baik Bapak Ibu langsung ambil di DC ini, biar enak. Semua duplikasinya cepat, duplikasinya juga baik. Ongkir bayar masing-masing, transfer bayar masing-masing, tidak ada utang piutang, tidak ada pinjam meminjam barang, itu lebih enak ya. Pak, tapi kalau semua donan maunya belanjanya di saya gimana? Oh, nggak ada masalah. Bilang sama mereka, ya udah, kamu kasih uangnya ke saya, titip uangnya ke saya bantu orderkan ke DC. Tapi kamu bayar ongkir ya. Contoh, beli Fruta Blend cuma satu. Ongkirnya gimana Pak? Kalau mau enak, mau gampang ya kan ongkirnya 1 kilo. Rugi dong Pak, kan 1 kilo bisa muat mungkin 10 Fruta-Blend atau 12 Fruta-Blend misalkan. Ya salah sendiri, kenapa nggak order langsung ke DC? Ya memang kita dalam waktu kan ini kota pengembangan, ini kan kota lanjutan. Ya kita kan semua butuh proses di awal, tidak bisa langsung instan di awal. Bagaimanapun semua harus tanggung ongkirnya. Kalau tidak tanggung ongkirnya kita juga rugi. Atau kita bagi, kita kumpul berapa orderannya, lalu kita bagi porsi-porsinya. Masing-masing disesuaikan. Kamu pesannya apa? Kamu pesannya apa? Pesannya apa? Pesannya apa? Ini orderan kita semua total kena 10 kilo. Nah kita bagi ongkirnya sekian. Itu paling bijak seperti itu. Ya. Kalau misalkan mau sistematis, kenalkan langsung ke stokisnya, biar member kita belanja langsung ke stokis. Itu selalu lebih duplikasi. Kita nggak utang piutang, nggak pinjam meminjam, itu lebih enak Bapak Ibu ya. Bu Endi, mohon maaf saya tidak balas produk ya malam ini. Bu Deborah, bagaimanapun semua hal yang dikirim pasti bayar ongkir, kecuali dia mau ambil sendiri. Kalau dia nggak mau bayar ongkir, boleh suruh dia ambil. Kalau nggak mau ambil, nggak mau kirim, ya udah berdoa aja yang banyak, nggak akan dikirim juga. Nggak mungkin lah kalau nggak bayar ongkir, nggak mungkin kalau dia nggak ambil, lalu dia nggak mau bayar ongkir, ya nggak bisa Bapak Ibu ya. Semua hal itu harus bayar ongkirnya. Kalau dia nggak bayar ongkir, bilang sama dia, Pak, mohon maaf, ongkir sesama kota Rp6.000 sampai Rp10.000. Bapak naik motor, naik mobil, bayar parkir, buang waktu untuk apa? Lebih baik bayar ongkir, lebih efisien, lebih enak juga kan? Tinggal nunggu aja di rumah, kan lebih gampang ya. Mau di Jakarta, mau di mana semua sama. Bu Ririn, mau dia join MLM lain kayak dia pernah punya pengalaman di MLM lain, dia pernah gagal, pernah sukses di MLM lain, bilang sama dia satu hal, jangan samakan HW dengan perusahaan yang lain. Perusahaan network boleh banyak, perusahaan network boleh ujung-ujungnya cari orang bangun jaringan, tapi tidak semua perusahaan network sama. Oke? Contoh sederhana, saya selalu kasih contoh diri saya. Kita anggaplah kita semua yang dengarkan suara saya, kita sekolah di satu sekolah yang sama. Kalau saya sekolah di satu sekolah yang sama dengan teman-teman, lalu saya di sekolah, ini hanya contoh ya, contoh loh, saya nggak seperti ini. Saya di sekolah itu ngerokok, nyuntik narkoba,
lalu saya itu tato, misal ini hanya contoh-contoh ya, saya itu sekolah nggak naik kelas, lalu teman-teman datang ke sekolah ketemu saya di depan gerbang, ya teman-teman ini adalah ibu rumah tangga mau sekolah anaknya tempat saya, halo cewek, mau ngapain, mau sekolah anaknya di sini, mau jadi kayak saya, takut nggak? Udah pasti takut kan? Kenapa? Karena bapak ibu menilainya dari yang gagal. Bisa nggak menilai dari yang gagal? Kan tidak bisa sebenarnya. Tapi kalau bapak ibu lain itu di hari lain datang ya, bapak ibu akan ketemu seorang Mardian yang bawa buku begini. Lalu, halo tante, siang, mau sekolahin dedek ya di sini ya. Iya tante, saya Mardian. Bagus loh tante sekolah di sini. Itu bisa kayak aku. Aku ranking 1. Aku ikut juara loh tante, juara makan kerupuk. Aku lomba ini menang, balap karung, lomba catur aku kalah, lomba makan es campur aku menang. Contoh ya. Bapak Ibu menilainya sekolah itu bagus gak? Bagus. Tapi kan itu kan yang dilihat adalah orang yang berhasilnya. Makanya jangan lihat yang gagalnya. Dan kalaupun dia punya pengalaman basic, dia gagal di MLM ini, gagal di MLM itu, nggak ngaruh. Itu nggak ada hubungan. Itu perusahaan lain. Jangan bawa-bawa perusahaan lama ke sini. Ibarat kata Bapak Ibu punya hubungan dengan seorang perempuan yang lama atau dengan laki-laki yang lama, dengan pacar yang lama, lalu selalu bilang, dulu pacarku tuh begini, dulu pacarku tuh begini. Hello, aku tuh bukan pacar kamu yang dulu, gitu loh. Beda. Tinggal bilang seperti itu kan gampang. Jangan dibawa terus yang dulu, yang lalu ya biar berlalu. Kok nggak bisa move on sih, gitu loh. Ya, gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan selalu dibawa-bawa yang dulu, ya. Yang dulu tuh beda, ini yang sekarang. Yang sekarang tuh HWI, bukan yang dulu. Oke? Ya. Gampang ya Bapak Ibu ya. Bu Teratai, setiap member punya kewajiban 200 PV. Nanti saya bahas ya, tapi di sini saya tidak bahas tentang hal itu. Kalau nggak 200 PV selama 6 bulan berturut-turut nanti ID-nya expired. Oke? Pak, gimana tips menghadapi konsumen yang selalu minta promo karena udah dapat promo tahun baru dengan Bu Ikroma? Makanya saya selalu bilang, selalu di awal tuh selalu bilang, ini harga promo, ini harga perkenalan, ini harga saudara, ini harga saya lagi happy, ini harga saya ulang tahun, kucing saya beranak, ikan saya bertelur, buaya saya beranak, apapun itulah. Nah, jadi supaya menarik perhatian, supaya orang juga mau beli sama kita, ya. Semua seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan kan, gimana cara ngundang di online untuk orang untuk ketemu janjian sama kita. Nah, sekarang gini Bapak Ibu, kalau memang orang kenalnya di online, lalu dia kebetulan satu kota sama kita mau ajak dia ketemu, boleh nggak Pak? Tentu boleh, tentu bagus. Tapi pengalaman saya tidak semua orang mau ketemu dengan kita, kecuali yang pertama, mungkin kita ganteng banget. Yang kedua, mungkin kita cantik banget. Tapi kalau kita pas-pasan, kita biasanya ajak ketemu orang agak takut. Jadi kalau pengalaman saya, ketika Bapak Ibu kenal di online, jelaskanlah dulu di online. Jelaskan yang tadi tahapannya seperti tadi ya, perkenalan dulu, jelasin tentang produk, manfaatnya, cara konsumsinya, ya kan, keuntungan per produk, lalu bisa dropshipping, lalu tinggal copas, lalu diajarin sama mentor-mentor hebat, lalu digaransi, lalu dikasih tahu bahwa Join ini murah, menguntungkan, diskon, promo, seperti itu. Kalau sudah dijelaskan seperti itu dan dia masih banyak nanya dan dia kebetulan satu kota, bagus, bilang sama dia, bro, Pak, kalau memang ini kan saya lihat bro udah saya jelasin tapi masih banyak pertanyaan. Mungkin akan lebih enak kalau saya telepon atau kita ketemuan aja. Biar lebih enak nih kita ininya jelasinnya. Kalau memang seperti itu kan lebih gampang kan. Kalau sudah seperti itu udah lebih mudah. Tapi kalau misalkan diajakin ketemu dia nggak mau, ya tetap jelasinnya lewat online. Semua seperti itu ya. Nah kalau punya tim, punya prospekan di luar kota, cara jelasinnya gimana? Sama, karena kita kan di online tuh nggak ngaruh luar kota atau dalam kota, tetap sama. Yang penting kita jelasinnya seperti tadi urutannya. Jangan jelasinnya dengan yang terlalu kaku, terlalu hebat, terlalu canggih. Yang sederhana-sederhana aja. Karena bagi saya hal-hal yang canggih-canggih percuma, hanya membuat orang jadi lebih malas dan bahkan nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya, oke, seperti itu. Kita udah prospek secara online, awalnya udah respon positif, cuma katanya nunggu akhir bulan atau ngobrol sama semua terus beberapa kali, tapi dibaca baiknya gimana Pak? Ya di follow up lagi Bu Yulia. Kalau orangnya udah
bilang mau nunggu, mau tanya suami, tanya ini, tanya ini, tanya ini, tanya ikannya, tanya bebeknya, tanya ayamnya, tanya kucingnya, nggak apa-apa. Biarkan dia tanya, habis itu kita tetap harus follow up lagi. Jangan kita nggak follow up. Kalau udah di follow up lagi nggak dibalas, ya kita tetap cari orang baru. Ya, tetap kita masukkan dia ke broadcast list WA kita, supaya kita tetap bisa bagikan informasi ke dia. Cara buat broadcast list, nanti bisa tanya sama tim leader terdekatnya, atau kalau pakai handphone Android, pilih siaran baru, masukkan beberapa nama yang pernah kita prospek yang belum mau join, masukkan beberapa nama, lalu di atas kasih judulnya calon MS misalkan, lalu setiap hari kita kasih dia gambar produk, kasih gambar testimoni, supaya dia pribadi bisa lihat, oke? Supaya dia pribadi mulai respon, seperti itu. Pak, boleh nggak kita beli di DC produk pakai paketan, endolan biasa, ngambil kita satuan. Nah, setelah endolan PV belanjanya macam PV atau lebih, baru kita inputin PV-nya. Mereka karena di daerah saya boleh di ibu normal. Kalau itu garis keras saya tidak boleh. Berarti ibu ngambil rezeki orang lain, berarti ibu mencurangi orang lain. Saya pribadi cuma nanya seperti ini. Ibu normal mau nggak nanti ke depan punya timnya, PV-nya digituin sama upline ibu. Upline ibu nginputinnya nanti setelah 200, kalau nggak 200 nggak diinputin. Kalau udah gitu, dia ambil lagi permasalahan berikutnya, ibu order ke DC paketan. Bagaimana caranya ibu bisa nginput ke member poin satuan? Kan poinnya tidak bisa dibagi. Poinnya kan ngeplek sama seperti itu. Ya. Kalau memang downline order satuan, ya orderlah satuan. Semua seperti itu. Supaya semuanya bisa terduplikasi. Ingat, masalah bisnisnya cuma satu. Bagaimana caranya duplikasi dari atas sampai bawah. Kalau kita bisa duplikasi, semua mudah, semua mengerti, semua paham, semua lancar, aman, pasti besar. Ya, jadi semua dimulai dari duplikasi. Kalau ibu melakukan seperti itu, salah, Bu Norma. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Udah hampir 2 jam ternyata kita live. Nah, Bu Tina, cara jelasin ke orang awam keuntungan antara member paket reguler dan MS. Kalau saya biasa gampang. Saya punya kertas promo MS seperti ini. Lalu saya crop gambarnya, cuma yang ini aja. Kenapa harus jadi MS? Saya crop gambar ininya, saya foto kan, misalkan saya fotoin, lalu saya crop. Atau saya punya gambar manualnya, saya crop, lalu saya tinggal kasih tahu. Cuma itu aja. Jadi gampang. Jadi lebih memudahkan orang untuk mengerti kenapa dia harus join MS dibanding reguler. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang bingung? Sudah hampir 2 jam ternyata. Saya rasa ngerti Bapak Ibu ya. Hal ini mudah sekali. Yang penting ingat adalah di bisnis ini semua dimulai dari duplikasi. Apa yang Bapak Ibu lakukan itu dinilai, dicontoh, ditiru oleh semua tim leader Bapak Ibu semua, oleh semua tim-tim Bapak Ibu semua. Bapak Ibu lakukan apa, semua ditiru. Nah, makanya saya bilang, pemimpin yang hebat itu hari ini udah gak laku lagi motivasi, udah gak laku lagi cuma quote hebat, udah gak laku lagi cuma status hebat, tapi bagaimana bertindak hebat. Yuk kita sama-sama bertindak hebat, berhenti menyalahkan orang lain, berhenti bergantung sama upline, berhenti bergantung sama downline. Kita lakukan lebih dulu, berikan contoh lebih dulu. Semua contoh kita pasti bisa dilihat oleh banyak orang. Cepat atau lambat itu hanya bicara waktu. Ya. Kalau Bapak Ibu semakin sering lakukan, semakin banyak melakukan, pasti makin banyak hasilnya. Ya. Hari ini Bapak Ibu semua sudah belajar bagaimana cara prospek offline dan online dengan brosur dan cara jawab versi online-nya. Saya harap Bapak Ibu semua bisa benar-benar praktekkan, Bapak Ibu semua bisa sama-sama duplikasikan. Kalau Bapak Ibu bingung bisa tanya ke saya, mau inbox boleh, mau WA boleh, mau telepon boleh. Pesan saya cuma satu. Ketika tanya saya belum jawab, mohon sabar ya. Karena listing pertanyaannya banyak sekali. Saya tuh jawab itu dari bawah Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Nantikan video live berikutnya untuk kita training belajar bersama-sama. Sukses buat Bapak Ibu semua. Dah.